Bab 2586, Kekuatan Jian Tembaga Ungu, Subscribe Penatua. Saat Hansen memegang Jian Tembaga Ungu, seluruh tubuhnya bermandikan cahaya ungu. Itu seperti bintang ungu yang tak terhitung jumlahnya menari di sekelilingnya. Seluruh tubuhnya tampak buram, seolah-olah wujudnya dikaburkan oleh awan ungu. Beberapa kekuatan aneh sedang bekerja, tetapi Hansen tidak tahu apa itu. Rasanya begitu misterius dan sulit dimengerti. Aku ingin tahu apa fungsinya, Hansen bertanya-tanya, penasaran. Dia mengayunkan alat itu ke dinding batu, dan cahaya bintang ungu menghantam batu itu. Tapi tembok batu itu tidak bergerak. Tidak ada setitik pun kerusakan yang ditimbulkan, dan bintang-bintang ungu lenyap. Semua orang melihat dari dekat ke dinding batu. Mereka mengira bahwa suatu perubahan akan terjadi pada akhirnya, tetapi setelah beberapa saat menunggu, tembok itu tampak sama. Apakah sudah berakhir? Ning Yue bertanya dengan tidak percaya. Aku pikir ini sudah berakhir, kata Hansen sambil melihat Jian Tembaga Ungu dengan aneh. Dia tidak tahu tentang apa semua itu. Jian telah penuh dengan kekuatan sebelumnya karena berulang kali menghempaskan mereka ke neraka. Tapi sekarang, saat dia mengayunkan Jian itu sendiri, tidak ada yang terjadi. Itu sangat aneh. Itu pasti memiliki sesuatu selain kekuatan destruktif. Itu harus memiliki fungsi lain, jika kita bisa mengetahuinya. Aku ingin tahu elemen apa yang dikaitkan dengannya, kata Gu Qingcheng dengan cemberut. Hansen memikirkan hal yang sama, tetapi dia tidak tahu elemen apa yang terkait dengan Jian Tembaga Ungu. Hansen menggunakan area Dongsuan dan kupu-kupu mata ungu untuk memeriksanya. Dia bisa melihat roda gigi universal berputar di dalam Jian, tetapi roda gigi alam semesta berbeda dari apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Dia tidak bisa membedakan elemen apa itu. Hansen mencoba menggunakan kekuatan Jian beberapa kali, tapi sepertinya Jian tidak melakukan apa-apa. Upaya Hansen untuk menyerang tembok itu gagal, dan ketika dia mengeluarkan sebuah buku dan mengayunkan Jian ke sana, tidak ada yang terjadi di sana. Aneh sekali, Jian ini tidak menghancurkan apapun. Itu jarang terjadi, kata Elysian Moon. Harimau Putih, apakah kamu yakin Jian ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan monster di luar sana? Hansen bertanya pada Harimau Putih. Harimau Putih itu membalas anggukan kuat, dan kemudian menggeram dengan semangat pada Hansen. Ia mulai berlari kembali melalui terowongan, mempercepat Hansen untuk membunuh monster itu. Hansen memiliki keraguan, tetapi dia tidak punya pilihan. Membawa Jian Tembaga Ungu bersamanya, dia mulai berlari ke permukaan. Dia akan mencoba membunuh monster itu dengan itu. Jika dia gagal, dia bisa melarikan diri dan kembali ke bawah tanah dengan mudah. Ketika mereka melihat Harimau Putih datang, Fang Qingyu dan yang lainnya terkejut. Mereka semua berpencar dan mencoba melarikan diri. Tetapi ketika mereka melihat Hansen di belakang harimau, mereka menghela nafas lega. Hansen, bagaimanapun, tidak punya waktu luang untuk berbicara dengan mereka. Dia mengizinkan mereka untuk tinggal di sana sementara dia terus mengikuti Harimau Putih itu melalui terowongan. Saat mereka muncul, ular ada di mana-mana. Jumlah mereka tidak terbayangkan. Hansen melihat sekeliling, dan dia melihat bahwa seluruh daratan telah dikerumuni oleh ular. Ada sebagian kecil dari pulau itu yang masih memiliki beberapa jamur utuh, tetapi sepertinya tidak akan lama lagi ular-ular itu juga memakannya. Sudah ada beberapa ular kecil yang berubah menjadi monster. Monster besar itu masih memakan jamur, dan tubuhnya mulai berubah. Tubuh hitam itu tiba-tiba tampak seperti kristal pelangi. Tentakel seperti sutra bersinar dengan kejernihan bias. Itu terlihat sangat aneh. Hansen menebas Jian di ular di tanah, dan itu tidak mencapai apa-apa. Saat cahaya ungu mengenai ular, itu menghasilkan hasil yang sama seperti saat menabrak dinding batu. Tidak ada yang terjadi. Bisakah benda ini benar-benar mengatasi monster besar itu? Hansen bertanya-tanya. Harimau Putih itu mengeong keras pada Hansen. Itu membuatnya terburu-buru untuk melawan monster besar itu. Hansen harus mencobanya, jadi dia mengertakkan gigi dan memanggil jubah jiwa Raja Meraknya. Kemudian, dia terbang menuju monster besar itu. Sebelum Hansen mencapai monster itu merasakan pendekatannya. Itu berbalik dan memandang Hansen. Tubuhnya tampak seperti ulat sutra kristal transparan, dan tentakel seperti rambutnya menggeliat dengan panik. Tentakel dibentuk bersama untuk membuat sayap dan cangkang untuk melindungi monster. Dari dalam perisainya, monster itu mengawasi dengan waspada pada Jian Tembaga Ungu di tangan Hansen. Hansen melihatnya dan berpikir, sepertinya monster ini takut dengan Jian Tembaga Ungu milikku. Mungkin Jian akhirnya akan melakukan sesuatu. Petik 2. Mengesampingkan keraguannya, Hansen menggunakan Jian itu seperti pisau. Dia menggunakan Fang untuk menebas monster itu. Monster itu tidak menggunakan perisai tentakel untuk menghalangi cahaya ungu. Sebaliknya, ia mengepakkan sayapnya untuk menghindari serangan itu sepenuhnya. Hansen tersenyum. Sebelumnya, monster itu merasa tidak perlu menghindari serangan darinya atau burung merah kecil itu. Makhluk besar itu hanya menyerap serangan mereka tanpa efek buruk. Jika sekarang berusaha menghindari Jian, itu pasti takut pada cahaya ungu. Kamu takut? Ini akan mudah, kata Hansen sambil terus mengayunkan Jian. Dia menggunakan skill pisau Under the Sky miliknya, dan beberapa cahaya ungu menjadi sutra pisau yang menutupi seluruh monster.
Monster itu tidak dapat sepenuhnya menghindari cahaya ungu, dan mengangkat perisai tentakelnya untuk memblokir bagian cahaya yang tidak dapat dihindari. Ketika tentakel bersentuhan dengan cahaya ungu, itu seperti es yang dilemparkan ke arang yang membara. Tentakel meleleh, dan cahaya ungu menembus. Saat cahaya menyentuh monster itu, ia meninggalkan luka yang dalam. Monster itu menjerit aneh dengan nada tinggi. Hansen terkejut menemukan bahwa di mana monster itu terluka oleh cahaya ungu, tentakel tidak dapat kembali untuk menambal kerusakan. Berhasil, Hansen sangat gembira. Cahaya ungu terus bersinar saat menuju monster itu. Cahaya ungu tidak memberikan kerusakan pada apapun kecuali monster itu. Monster itu dulunya tampak tak terkalahkan, tetapi sekarang ia tidak berdaya di hadapan Jian Tembaga Ungu. Itu menjerit saat cahaya ungu merobek tubuhnya sepotong demi sepotong. Monster itu sepertinya tidak lagi tertarik memakan jamur di pulau itu. Itu berbalik, berniat untuk kembali ke kedalaman Laut Hitam. Hansen berteleportasi di samping binatang itu, dan dia terus menyerangnya dengan Jian. Bentuk monster itu terkorosi cukup parah, dan saat tubuhnya mulai membusuk, tentakel mati berserakan di tanah. Melalui lubang yang terkorosi, Hansen bisa melihat sekilas bagian dalam tubuh monster itu. Ada inti kristal transparan di dalamnya. Itu tampak seperti versi kepala manusia yang lembut dan transparan. Hansen melambaikan Jian, dan cahaya ungu menghantam inti kristal. Inti kristal pecah dan mengeluarkan semacam cairan lengket. Pang! Ketika inti kristal pecah, tubuh monster itu meledak. Tubuh dan tentakelnya langsung mencair. Hansen membeku. Dia belum mendengar pengumuman berburu. Dia tidak mendengar satu kata pun tentang gen xenogeneik atau apapun tentang jiwa binatang. Ular juga tidak pernah menjatuhkan barang apapun. Hansen mengira mereka adalah bagian dari monster besar dan membunuh monster besar itu akan menghasilkan gen xenogenik dan jiwa binatang. Namun, menghancurkan monster besar itu tidak memberinya apa-apa. Bab 2587, Perubahan Aneh. Monster besar itu mati, dan setelah itu, gerombolan ular itu pergi seperti air surut. Mereka semua menyelinap kembali ke Laut Hitam, mundur jauh lebih cepat daripada yang mereka serang. Beberapa saat kemudian, mereka benar-benar menghilang. Benda apa itu? Hati Hansen bingung. Dia melihat Jian Tembaga Ungu. Jian itu sangat aneh. Tampaknya hanya mampu mempengaruhi monster yang telah dia kalahkan. Pasti ada masalah dengan itu. Ketika Hansen pertama kali melihat monster besar yang dikelilingi oleh ular yang lebih kecil, dia berteori bahwa mereka pada dasarnya adalah makhluk yang sama. Jika itu benar, maka Jian Tembaga Ungu seharusnya bisa merusak ular dan monster yang lebih besar. Tapi Hansen telah mencoba menyerang ular itu berkali-kali, dan mereka sama sekali mengabaikan cahaya ungu. Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Hansen memandang harimau putih itu. Kemungkinan hanya harimau yang tahu rahasia Jian Tembaga Ungu. Tetapi harimau putih tidak tertarik untuk berbicara dengan Hansen, selain fakta bahwa ia tidak bisa berbicara. Saat ini terjadi, harimau putih mulai mengejar ular yang tersisa dari pulau. Dan saat bergerak, ia mengeluarkan hujan jamur. Ketika spora jamur hinggap di tubuh ular, jamur akan tumbuh di tubuh mereka, menyedot kelembapan ular dan meninggalkannya sebagai sekam kering. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami apa yang telah terjadi, Hansen tahu bahwa membunuh monster besar itu adalah hal yang baik bagi mereka. Ditambah lagi, dia telah mengeluarkan Jian Tembaga Ungu aneh dari kesepakatan. Begitu mereka menyingkirkan ular, Hansen mencoba berbicara dengan harimau putih pada banyak kesempatan. Dia ingin tahu apakah ada jalan keluarnya, tapi dia juga ingin mempelajari lebih lanjut tentang Jian Tembaga Ungu. Harimau putih hanya akan mengeong 2 kali dan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Hansen tidak dapat berbicara bahasa harimau, tetapi dia mengerti bahwa harimau itu tidak akan membantu. Apakah dia tidak tahu, atau apakah dia hanya tidak ingin membocorkan rahasia? Hansen memandang harimau putih itu dan mengerutkan kening. Namun, setelah itu, harimau putih tidak pernah memusuhi mereka. Itu tidak berniat menyakiti mereka sekarang. Terkadang ia mendekat dan mendengarkan apapun yang mereka bicarakan. Hansen memperhatikan bahwa harimau putih itu tampaknya sedang memata-matai dia secara khusus. Itu tidak bermusuhan, tapi cara matanya mengikutinya cukup aneh. Hansen tidak bisa menebak apa yang diinginkan harimau putih itu. Tatapan makhluk itu tidak bersahabat atau bermusuhan. Cara harimau memandang Hansen itu familiar, tapi dia tidak tahu apa yang familiar tentangnya. Masa bodoh, selama dia tidak memprovokasi aku. Hansen menyingkirkan harimau putih itu dari pikirannya, dan setelah semua yang telah terjadi, dia kelelahan. Jadi, dia berteleportasi kembali ke rumah. Memeluk Jianran di pelukannya, dia tidur sampai pagi. Sebelum Hansen bangun, dia mendengar teriakan. Itu mengejutkannya dari tidurnya. Dia memandang Jianran dan dengan gugup berkata, "Sayang, apa yang terjadi? Apakah ada musuh?" Petik 2. Kamu. Jianran tergagap, berdiri di tempat tidur dan menunjuk Hansen dengan mata lebar. Dia mengatakan, "Kamu," 3 kali, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Apa yang terjadi? Hansen kaget, jadi dia dengan cepat menatap tubuhnya. Hansen mengenakan celana pendek, dan dia toples. Ototnya seperti baja basah. Tubuhnya sempurna. Apa masalah kesempurnaan? Tubuhku masih super fit. Apakah fakta bahwa aku menjadi lebih tampan membuatmu takut?
Hansen berpose di depannya, meregangkan tubuh dengan sombong. Kepalamu, kepalamu. Ji Yanran menunjuk ke kepala Hansen dengan mata terbuka lebar. Sudah aku bilang sebelumnya, ketika kita berada di perut Black Hole Spider, jamur tumbuh di kepala kita. Aku menghapusnya sebelum aku kembali. Apakah sudah kembali? Hansen bertanya, lalu dia menyentuh kepalanya. Dia membeku, tangannya masih di atas kepalanya. Apa ini? Hansen merasakan sesuatu yang sangat lembut di bawah jarinya. Hansen memikirkan sesuatu yang buruk. Dia berteleportasi di depan meja rias Ji Yanran dan melihat dirinya sendiri. Hansen menatap bayangannya, disambar petir. Tidak ada jamur di kepalanya, tapi sebaliknya, dia memakai telinga rubah ungu. Apa-apaan ini? Hansen bertanya dengan keras karena terkejut. Hansen dengan cepat mencoba menarik telinganya, tetapi rasa sakit menjalar di kepalanya saat dia menariknya. Telinga ungu tampaknya menjadi bagian dari dirinya. Ark, kamu, punggung kamu, teriak Ji Yanran. Matanya sekarang terfokus lebih rendah pada tubuh Hansen. Hansen mendapat ketakutan lagi, jadi dia melihat ke belakang. Di sana, dia melihat ekor berwarna ungu berbulu. Itu terlihat sangat lembut. Apa yang sedang terjadi? Hansen menggunakan area Dongsuan untuk memeriksa tubuhnya. Tidak ada yang salah dengan dia, sejauh yang dia tahu. Sepertinya telinga dan ekornya sekarang menjadi bagian dari tubuhnya. Mata Ji Yanran terbuka lebar, dan dia mendekati Hansen. Dia tampak membeku saat menatapnya. Jangan takut, sayangku. Ini hanya masalah kecil. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya sekarang. Hansen menghibur Ji Yanran. Itu sangat lucu. Ji Yanran berteriak senang. Dia memeluknya dan membelai telinga rubahnya. Linger mendengar keributan itu, dan dia mengusap matanya dan duduk. Saat dia melihat Hansen, dia terlihat sangat bahagia. Dia melompat ke atas punggung Hansen dan meraih salah satu telinga rubahnya sambil berkata, "Ayah, ini sangat lucu." Lucu, asterisk. Hansen merasa terhina. Dia meletakkan Linger dalam pelukan Ji Yanran dan mengalihkan perhatiannya kembali untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dia baru saja tidur, dan dia bangun dengan cara ini. Hansen menggunakan segala macam kekuatan untuk mencoba mempelajari lebih lanjut tentang masalah ini, tetapi tidak peduli metode apa yang dia coba, telinga dan ekor rubah bukanlah bagian dari tubuhnya. Tidak ada cara untuk menghapusnya. Dengan kebugaran dan kekuatan pemulihannya, bahkan jika dia merobeknya dengan paksa, mereka akan tumbuh kembali. Sayang, jika kamu tidak bisa menyingkirkannya, tidak apa-apa menyimpannya, kata Ji Yanran sambil tersenyum. Ya, kamu bisa. Linger setuju dengan sungguh-sungguh, memegang botolnya saat dia melihat ke arah Hansen. Dia terus mengangguk saat dia menyesap dari botolnya. Sayang, jangan melukai tubuhmu. Tetap seperti ini, kata Ji Yanran. Ya, simpan. Linger mengikuti dengan anggukan. Orang tuamu memberimu tubuh ini, jadi kamu harus menghargainya. Ya, jangan lakukan hal bodoh. Petik 2. Tidak peduli kamu menjadi apa, kami berdua akan mencintaimu. Kamu harus berhenti menyentuhnya. Petik 2. Ya, kami mencintai kamu. Keduanya terus tersenyum ketika mereka mencoba meyakinkan Hansen, yang saat ini merasa seolah-olah berada dalam situasi yang sangat mengerikan. Jian, itu pasti Jian Tembaga Ungu. Aku baik-baik saja sebelumnya, dan ini hanya terjadi ketika aku mengambil benda ini. Hansen menarik Jian Tembaga Ungu dari Destiny's Tower. Tapi tidak ada yang aneh tentang itu. Senjata itu diam-diam di tangan Hansen. Simbol-simbol itu tidak bereaksi sama sekali. Tapi Hansen memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Telinga dan ekor rubahnya memiliki warna ungu yang sama dengan Jian. Bab 2588, Jian Tembaga Ungu yang tidak bisa disingkirkan. Ini pasti terjadi karena Jian. Hansen mengertakkan giginya, tetapi tidak peduli berapa lama dia mencoba mencari tahu apa masalahnya, dia tidak bisa mengetahuinya. Itu membuat Hansen merasa sangat gelisah. Sebagian besar ketidaknyamanan Hansen adalah karena apa yang terjadi pada Ning Yue. Pria itu telah dihancurkan oleh pedang hijau yang dia temukan. Apa yang terjadi padanya menakutkan, dan Hansen sekarang khawatir bahwa tembaga Jian Ungu itu akan menghancurkannya juga. Kepribadian dan tubuh Ning Yue telah sepenuhnya berubah. Dia sekarang hampir seluruhnya tampak seperti wanita. Hansen takut dia akan berubah menjadi rubah ungu atau semacamnya. Dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Hansen tiba-tiba teringat wajah harimau putih dan mengapa itu terlihat begitu akrab. Dia menyadari bahwa dia telah mengenali ekspresi itu, harimau putih menatapnya dengan cara yang sama dia memandang Ning Yue. Harimau sialan itu tahu sesuatu seperti ini akan terjadi. Hansen merasa sangat marah. Hansen tidak dapat menemukan solusi untuk dilema ini. Hansen kemudian menggunakan tubuh roh Dewa Supernya. Dia ingin menggunakan kekuatan tak terkalahkan dari tubuh roh Dewa Super untuk membebaskan dirinya dari efek yang melemahkan. Setelah Hansen menggunakan tubuh roh Dewa Supernya, telinga dan ekor rubah tiba-tiba terbakar habis. Itu membuat Hansen menghela nafas lega. Untung aku punya tubuh roh Dewa Super. Aku tidak akan berakhir seperti Ning Yue dengan ini, kata Hansen, memukuli dadanya. Saat Ji Yanran dan Linger melihat ekor dan telinga rubah Hansen hilang, mereka tampak kecewa. Sepertinya mereka telah kehilangan mainan favorit mereka.
Hansen tidak peduli dengan kekecewaan mereka. Dia tidak suka terlihat aneh. Setelah menonaktifkan tubuh roh Dewa Super, dia membelai kepalanya dan menyentuh punggungnya. Semuanya baik-baik saja sekarang. Dia merasa jauh lebih aman. Tapi kegembiraan Hansen berumur pendek. Saat dia berjalan-jalan dengan Linger pada hari itu, orang-orang di jalan mulai menunjuk ke arahnya. Seorang gadis terkikik histeris. Sensasi khawatir mulai menggerogoti perut Hansen. Dia menyentuh kepalanya, dan dia menyadari bahwa telinga rubah tiba-tiba tumbuh kembali. Ekornya juga ke belakang, mengangkat bajunya dengan canggung. Wajah Hansen berubah. Linger, sebaliknya, senang. Dia duduk di bahu Hansen, bermain dengan telinga di masing-masing tangan. Dia terus menggosoknya, tampak senang. Hansen dengan cepat terbang ke suatu tempat tanpa ada orang di sekitarnya. Dan kemudian, dia berteleportasi ke rumah. Dia menggunakan tubuh roh Dewa Supernya untuk melepaskan diri dari atribut fisik yang aneh. Tanpa ragu-ragu, Hansen segera berteleportasi kembali ke alam semesta Geno. Dia melemparkan Jian Tembaga Ungu ke Laut Hitam. Begitu dia memastikan bahwa tembaga Jian Ungu telah tenggelam di bawah ombak, dia kembali ke tempat suci. Tidak lama kemudian, Hansen memperhatikan bahwa Jian Tembaga Ungu terpasang di sabuk di pinggangnya. Bagaimana mungkin? Hansen kaget. Dia sekarang berada di cagar alam, namun Jian Tembaga Ungu entah bagaimana muncul kembali di sampingnya. Sungguh luar biasa. Jian Tembaga Ungu itu hanya bersamanya beberapa detik, dan telinga serta ekornya sudah tumbuh lagi. Hansen mencoba menyingkirkan Jian itu berkali-kali. Namun, bahkan jika dia meletakkan senjatanya di sebuah planet di dalam area inti, dia tidak akan lama-lama menyingkirkannya. Dalam waktu singkat, itu akan muncul kembali di sampingnya. Sekarang Hansen tahu dia telah menderita kemalangan yang mirip dengan Ning Yue. Senjata aneh tertancap di tubuhnya, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyingkirkannya. Sekarang Hansen menyesali pilihannya baru-baru ini. Dia seharusnya tidak mengambil Jian Tembaga Ungu. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan membiarkan Gu Qingcheng atau Elysian Moon mengambil dan menggunakannya. Lebih dapat diterima bagi seorang wanita untuk memiliki telinga dan ekor rubah. Tapi sudah terlambat untuk memikirkannya sekarang. Ketika mereka melihat Hansen, Gu Qingcheng dan Elysian Moon mencoba yang terbaik untuk tidak tertawa. Mereka berpura-pura tidak ada yang salah, tetapi Hansen bisa merasakan bahwa mereka tertawa sangat keras di dalam. Bisakah seseorang memberitahu apa ini? Hansen bertanya, melempar Jian Tembaga Ungu ke depan harimau putih. Meong, kata harimau putih. Ia tersenyum dengan matanya yang seperti bulan. Hansen tidak bisa berbicara bahasa binatang, tapi dia tahu itu tertawa. Cek kamu, katakan padaku sekarang, apa ini? Katakan padaku bagaimana cara menghilangkannya. Jika tidak, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Hansen mengancam harimau putih itu, meraihnya dengan marah. Harimau putih itu mengeong sedikit, tetapi Hansen tidak mengerti apa yang ingin dikatakannya padanya. Ketika Hansen melepaskan makhluk itu segera menghilang di tengah bebatuan. Hansen tidak bisa berbuat apa-apa. Dia melakukan banyak upaya untuk memisahkan dirinya dari senjata itu, tetapi dia tidak bisa lepas darinya. Tapi untungnya, situasinya tidak menjadi lebih buruk. Selain telinga rubah di kepalanya dan ekor rubah di pantatnya, tidak ada yang salah dengan dirinya. Satu-satunya lapisan perak dalam semua ini adalah bahwa jamur kepala tidak lagi menjadi masalah bagi Hansen. Ketika ekor dan telinga rubah tumbuh, jamur di kepalanya tidak. Jamurnya sudah habis, tapi sekarang aku punya telinga yang harus ditangani. Apa yang dipikirkan hal-hal ini di otakku? Sebuah hotel. Hansen sangat marah, tetapi dia tidak punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Ayah, kamu terlihat bagus seperti ini. Baur memiringkan kepalanya untuk melihat ke arah Hansen. Aku terlihat bagus, ses. Hansen menggerutu, tapi dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Dia tidak bisa terus menggunakan tubuh roh Dewa Supernya setiap 5 menit. Kamu akan terbiasa dengan itu. Itulah yang terjadi pada aku, kata Ning Yue pelan. Hansen melihat ke arah penampilan feminin Ning Yue. Dia merasa kedinginan saat dia berpikir, tidak mungkin. Aku harus menyingkirkan omong kosong ini. Aku tidak bisa berakhir seperti Ning Yue. Petik 2. Terlepas dari tekad Hansen, kenyataan tampaknya mengecewakannya. Dunia nyata itu kejam. Hansen menggunakan banyak metode untuk mencoba membebaskan dirinya dari telinga dan ekor rubah, tetapi sepertinya tidak ada yang berhasil. Hari itu, Hansen mengobrak-abrik pikirannya untuk mencari ide tentang cara menyingkirkan fitur mirip rubahnya. Tiba-tiba, dia melihat pergeseran yang kuat pada struktur ruang. Udara pisau ungu yang menakutkan menembus kabut dan menembus udara di sekitarnya. Kekuatan Tit. Apakah itu? Melihat udara pisau itu, Hansen terkejut. Hanya satu orang yang bisa menggunakan kekuatan Tit dengan cara yang menakutkan. Sedetik setelah tampilan udara pisau, Hansen melihat seseorang jatuh di udara untuk mendarat di pulau itu. Orang itu dibalut baju besi ungu. Itu adalah Yixia, dan saat dia mendarat dengan berjongkok, dia terlihat seperti orang jahat. Guru, Hansen sangat senang. Dia tidak pernah menyangka akan melihat Yixia di sana. Tidak ada waktu, ikuti aku, kata Yixia dingin. Wajahnya tidak menunjukkan banyak emosi. Tapi Hansen tahu bahwa pasti butuh banyak usaha bagi Yixia untuk datang jauh-jauh untuk menjemputnya.
Hansen bahkan bisa melihat bahwa baju besi Yixia penuh dengan banyak luka dan penyok. Dia sangat tersentuh. Yixia adalah gurunya, tetapi tidak banyak guru yang mau membobol perut Black Hole Speedway untuk menyelamatkan siswanya. Hansen dengan cepat mengumpulkan orang-orangnya untuk naik ke paus putih, lalu dia mengikuti Yixia melewati kabut. Ekspresi Yixia tetap tanpa ekspresi. Pisaunya mengeluarkan kekuatan tit yang menyebar melalui kabut tak berujung. Yixia membawa Hansen dan yang lainnya bersamanya. Mereka mengikuti celah di ruang yang diciptakan Tit Knife. Bab 2589, Ras Senjata, Subscribe Penatua. Ketika semua orang melihat langit dari sistem kekacauan, mereka semua tampak bahagia. Hansen melihat sekeliling saat mereka muncul, tetapi dia tidak bisa melihat Black Hill Speeder dimanapun. Retakan luar angkasa yang baru saja mereka tinggalkan tergantung seperti celah di langit. Begitu mereka benar-benar meninggalkan celah, sebuah pisau pendek terbang di belakang mereka. Pisau itu berbentuk seperti belati yang panjangnya hanya 1 kaki. Itu melengkung seperti bulan sabit dan putih seperti taring. Ruang terdistorsi di sekitar senjata kecil itu saat bergerak. Yixia sedang memegang sarung yang melengkung. Ketika pisau seperti taring mencapai dia menyelipkannya ke sarungnya dan menempelkan sarung itu ke pinggangnya. Retakan luar angkasa kehilangan dukungan dari tit knife-nya, dan dalam beberapa detik, itu telah runtuh dan menghilang seluruhnya. Guru, pisau macam apa itu? Mengapa kehadirannya begitu akrab bagi aku? Hansen mau tidak mau bertanya pada Yixia. Tit knife yang seperti bulan itu memiliki kekuatan tit. Dan itu pasti bukan kekuatan tit biasa. Ini adalah pisau milik ras alpha aku. Ini disebut Break Space Tit. Jika aku tidak memiliki pisau ini untuk membuka terowongan luar angkasa untuk mencapai kamu, tidak mungkin bagi aku untuk masuk ke perut Black Hole Speeder untuk menyelamatkan kamu, kata Yixia, wajahnya tanpa ekspresi. Guru, bagaimana kamu tahu kami ada di dalam perut Black Hill Speeder? Hansen bertanya-tanya ini sejak dia pertama kali muncul. Meskipun dia memiliki Break Space Tit, yang bisa membuka terowongan luar angkasa, Yixia pasti perlu tahu di mana Hansen berada sebelum dia bisa melompat ke arahnya. Bagaimana dia bisa dengan akurat melompat ke dalam perut Black Hole Speeder untuk menyelamatkannya? Jika dia membuat kesalahan terkecil, seperti membuka terowongan luar angkasa di dalam daging mengerikan Black Hill Speeder dan memberitahu iblis kotor itu, Yixia mungkin akan menemui ajalnya. Dia tidak akan menyelamatkan siapapun. Meskipun tidak ada orang lain yang tahu tentang kepulanganmu, mari kita pergi ke Sky Palace, kata Yixia singkat. Dia tidak menjawab pertanyaan Hansen. Jika Yixia tidak akan menjawab, maka tidak ada gunanya Hansen bertanya lagi padanya. Dia terus mengikuti Yixia saat dia melakukan perjalanan melalui sistem kekacauan. Dengan Yixia di sana, memimpin jalan mereka jauh lebih aman. Hansen telah membuka tingkat ke-9 dari Blood Pulse Sutra selama berada di dalam perut Black Hole Speeder. Story of Goodness juga telah dinaikkan levelnya. Itu seperti yang diharapkan Hansen. Saat area The Story of Goodness meningkat, kekuatan tubuhnya meningkat seiring dengan itu. Hubungannya dengan armor kristal hitam juga menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Jika aku menjadi setengah dewa, apakah aku bisa secara manual mengaktifkan armor kristal hitam? Hansen bertanya-tanya. Harimau putih mengikuti mereka. Ia terbang bersama mereka, tidak terlihat seperti ingin pergi. Aneh sekali. Ketika mereka meninggalkan perut Black Hole Speeder, jamur di kepala mereka mati dan tidak tumbuh kembali. Tapi di kepala harimau putih itu masih ada jamur di atasnya, dan jamur itu tidak menunjukkan tanda-tanda mati. Semua orang, bagaimanapun, sangat senang melihat jamur mereka mengerut dan jatuh. Seolah-olah beban telah diangkat dari pundak mereka saat krisis besar teratasi. Tapi Yixia memandang harimau putih itu dan berkata, di dalam perut Black Hole Speeder, tidak ada yang di bawah pangkat dewa yang bisa bertahan. Jika kamu semua bertahan selama ini, kamu harus berterima kasih atas jamur yang diberikan kepada kamu. Petik 2. Hansen dan yang lainnya kaget. Mereka memandang jamur mereka sebagai kutukan. Mereka tidak pernah menyadari bahwa jamur melindungi mereka. Mereka menatap Yixia dengan tatapan tidak percaya. Menurutmu semudah itu hidup di dalam perut Black Hole Speeder? Yixia bertanya dengan tegas. Ada kekuatan menakutkan di sana yang bahkan tidak bisa kamu lihat. Kekuatan di tempat itu seperti virus yang dapat menyerang tubuh apapun. Mereka memecah seluruh makhluk menjadi nutrisi mentah untuk memberi makan Black Hole Speeder. Tanpa tubuh dewa, tidak mungkin untuk menahan atau bahkan memperhatikan kekuatan-kekuatan itu sebelum terlambat. Bahkan dengan tubuh yang didewakan, kelangsungan hidup tidak dijamin. Jamur yang ditempatkan kucing putih besar di kepala kamu adalah satu-satunya alasan kalian bisa bertahan di sana selama kamu di sana. Petik 2. Ketika Hansen mendengar Yixia mengatakan ini, dia tiba-tiba teringat kilas balik ke informasi yang dia temukan di dalam kapal perang yang rusak. Dia berpikir, ketika wanita itu melakukan tes yang kami lihat, itu untuk membiarkan kucing putih bertahan di sana. Jika apa yang Yixia katakan itu benar, maka kemungkinannya besar. Jamur pada kucing putih mungkin ditemukan oleh wanita itu. Itu adalah vaksin untuk melawan virus yang bisa merusak tubuh harimau putih. Kami diselamatkan olehnya. Petik 2. Hansen tidak yakin apakah vaksin adalah kata yang tepat untuk menggambarkan jamur dengan kekuatan penyembuhan magis, tapi dia memutuskan untuk menggunakannya.
Jadi, sejak kami pertama kali tiba di tempat itu, harimau putih itu menopang hidup kami. Tampaknya, bahkan jika aku selamat, semua orang akan mati. Petik 2. Tapi bagaimana wanita itu bisa masuk ke dalam perut Black Hole Spider? Dan mengapa dia pergi sendiri, meninggalkan harimau putih? Hansen sangat ingin menemukan wanita itu dan bertanya padanya. Tapi dia tidak tahu di mana dia bisa ditemukan. Sejak mereka berpisah di dua pegunungan dunia, dia tidak pernah mendengar kabar darinya lagi. Ada apa denganmu? Isha bertanya, melihat kepala Hansen. Bauer sedang duduk di bahu Hansen, bermain iseng dengan telinga rubah Hansen. Dia terus meremasnya. Dia sepertinya bersenang-senang dengan mereka. Hansen memberitahu Yisha tentang apa yang terjadi di terowongan di bawah pulau, dan ketika Yisha mendengar apa yang dia katakan, dia tampak tercengang. Coba aku lihat jiannya. Hansen mengeluarkan jian tembaga ungu untuk ditunjukkan pada Yisha. Yisha tidak mengambilnya, tapi setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, selesai. Itu adalah senjata ras rubah. Petik 2. Itu senjata ras. Hansen tidak mengerti. Dia belum pernah mendengar istilah itu sebelumnya. Yisha menghela nafas dan berkata, saat ini, tidak banyak yang tahu tentang senjata ras. Di zaman kuno, semua ras yang menyalakan lentera Geno mampu membuat senjata gen dengan api lentera. Senjata ras itu akan menyatu dengan gen ras yang menempanya. Itu akan mendapatkan kekuatan luar biasa dan menjadi senjata yang sangat istimewa. Beberapa senjata ras yang kuat seperti senjata dewa tingkat dewa sejati. Mereka bahkan mungkin lebih kuat. Tapi setiap lentera gen hanya bisa menempa satu senjata ras. Orang pertama yang menyalakan lentera menerima senjatanya. Jika mereka menyalakan lentera gen lagi, mereka tidak akan mendapatkan yang lain. Mencuri senjata ras adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan senjata kedua. Jadi, saat ini, tidak banyak makhluk yang tahu tentang senjata ras. Bahkan jika mereka menemukannya, kebanyakan orang hanya akan mengira itu adalah senjata dewa yang kuat. Petik 2. Setelah jeda singkat, Yisha berkata, senjata ras para Fox disebut Nine Spin Destiny Mirror, tapi dari apa yang aku tahu, itu adalah senjata ras yang dicuri para Fox. Itu awalnya bukan milik mereka. Aku telah mendengar bahwa senjata ras asli mereka, yang mereka terima saat menyalakan lentera, adalah jian tembaga ungu. Aku sendiri belum pernah melihatnya, tapi aku pikir itu mungkin saja. Petik 2. Hansen sangat senang mendengarnya, karena Nine Spin Destiny Mirror juga ada di tangannya. Dia hanya tidak tahu bagaimana menggunakan Nine Spin Destiny Mirror. Dia mendengar dari Fox Queen bahwa Nine Spin Destiny Mirror hanya bekerja untuk Fox yang menjadi dewa. Dia tidak tahu apakah itu benar. Guru, apakah ada cara untuk menghilangkan penyakit aku ini? Hansen menatap Yisha, matanya penuh harapan. Dia tahu dari mana jian tembaga ungu itu berasal, jadi dia pasti tahu cara memperbaikinya. Bab 2590, Fighting Menglai. Senjata ras didewakan segera setelah dibuat, kata Yisha sambil menggelengkan kepalanya. Mereka lebih pintar dari senjata dewa pada umumnya. Mereka juga lebih kuat. Jika senjata itu digunakan oleh makhluk dari ras yang membuatnya, senjata itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Tidak akan ada efek samping seperti itu. Namun, jika itu diaktifkan oleh seseorang dari ras lain, mereka akan mengadopsi sifat dan kekuatan ras yang dimiliki senjata tersebut. Tubuh mereka akan diserang oleh gen ras, yang akan mengubahnya menjadi sesuatu yang aneh. Kecuali kamu mendapatkan kekuatan yang cukup untuk mengalahkan senjata ras, kamu tidak akan bisa menahan efeknya. Petik 2. Apakah tidak ada cara lain? Hansen bertanya dengan depresi. Yah, aku tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa tidak ada cara untuk menghilangkan pengaruhnya. Jika ada elit yang bisa menggunakan kekuatan untuk menekan kekuatan senjata ras dan menghapus gen Fox di dalamnya, mungkin gen kamu bisa ditempatkan di senjata itu sebagai gantinya. Kamu mungkin bisa menyingkirkan efek samping senjata gen dengan cara itu. Ini seperti Nine Spin Destiny Mirror Fox. Elit Fox yang menakutkan menghapus gen asli di dalam cermin dan menggantinya dengan miliknya. Dengan begitu, itu menjadi senjata ras Fox. Petik 2. Yisha berhenti dan berkata, tapi gen Fox sangat bagus. Aku telah mendengar bahwa ketika mereka menyalakan lentera gen mereka, peringkat mereka cukup tinggi. Kekuatan jian tembaga ungu ini mungkin memang kelas dewa sejati. Kecuali jika kamu dapat menemukan elit kelas dewa sejati yang bersedia menghabiskan energi untuk membantu kamu, tidak ada cara lain. Petik 2. Apakah itu berarti aku sudah selesai? Hansen tampak seperti akan menangis. Dia tidak memiliki dewa sejati yang didewakan untuk membantunya. Dia tidak tahu apa-apa untuk memulai. Bahkan jika dia melakukannya, tidak ada alasan bagi orang lain untuk mengeluarkan begitu banyak usaha untuk menghapus gen Fox di dalam jian tembaga ungu atas namanya. Kamu terlihat cukup baik apa adanya, kata Yisha. Kemudian, dia melanjutkan terbang. Butuh beberapa saat bagi Hansen untuk bangun dari rasa linglung yang putus asa. Hansen melengkapi kacamata untuk menyembunyikan wajahnya, lalu menggunakan item tersebut untuk memeriksa gen Yisha. Angka-angka di layar terus berputar. Perlu waktu beberapa saat untuk membuat detailnya. Rabat bukanlah ras yang sangat kaya, tetapi potensi gen Yisha mencapai 8 bintang. Kalau potensinya 8 bintang, berarti dia bisa menjadi kupu-kupu. Jika dia ingin menjadi dewa sejati, kesempatan besar akan datang dan memberinya dorongan.
Sayang sekali Blood Pulse Sutraku hanya sekelas raja saat ini. Aku tidak bisa meningkatkan gen yang didewakan. Jika aku bisa, aku pasti akan membantu Yixia menyempurnakan gennya. Dengan begitu, dia akan memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi dewa sejati, pikir Han Sen dalam hati. Sebelumnya, Han Sen telah mencoba menggunakan kekuatan Blood Pulse Sutra pada burung merah kecil itu, tetapi tidak berhasil. Blood Pulse Sutra kelas rajanya tidak mampu mendorong roda gigi mandiri dari makhluk yang dewa. Han Sen memandang harimau putih itu. Dia memperhatikan bahwa potensinya sama dengan dewa buaya kecil. Itu 9 bintang. Han Sen meminta Yixia untuk melihat pedang hijau kecil Ning Yue. Dia tidak dapat menentukan jenis senjata apa itu, tetapi menilai dari apa yang terjadi padanya, kemungkinan itu adalah senjata ras. Ras mana tepatnya, dia tidak tahu. Paus putih itu hampir pulih sepenuhnya. Han Sen mengundang Yixia untuk naik ke dalam paus putih, dan itu adalah tawaran yang tidak dia tolak. Kelompok itu mengendarai paus putih selama sisa perjalanan mereka ke Sky Palace. Mereka tidak melihat elit dari ras lain saat mereka melakukan perjalanan melalui sistem kekacauan. Mereka sering menemukan xenogenik luar angkasa. Dan untungnya, Yixia ada di sana untuk membantu mereka dalam keterlibatan seperti itu. Dengan Han Sen dan kekuatan Dewa Burung Merah kecil, mereka tidak dalam bahaya. Harimau putih itu tidur di dalam kapal siang dan malam. Itu tidak memberi mereka kekuatan apapun atau tampak seolah-olah bersedia mengangkat jari untuk membantu. Paus putih itu terbang ke depan seperti biasanya ketika tiba-tiba, sekelompok kapal muncul. Pemandangan itu membuat Han Sen dan yang lainnya merasa kedinginan. Spring Rain, kata Han Sen saat dia mengenali simbol di kapal perang. Itu adalah Spring Rain, kelompok agen yang diperintahkan Miss Mirror. Tentu saja kapan kapal perang itu mengepung paus putih, seorang pria dan seorang wanita keluar dari kapal utama. Wanita itu adalah Miss Cermin. Pria itu adalah paman keempat, Meng Lai. Kami baru saja keluar dari Black Hole Spider belum lama ini. Mengapa mereka sudah ada di sini? Han Sen kaget. Han Sen, apakah kamu ingin ikut dengan kami dengan damai? Atau apakah kami harus menyeretmu kembali? Meng Lai bertanya sambil tertawa. Han Sen tetap diam. Meskipun mereka memiliki 3 dewa di tengah-tengah pertempuran, mereka masing-masing adalah kelas terendah. Mereka adalah dewa primitif. Miss Mirror adalah dewa primitif, tapi dia telah didewakan lebih lama. Kekuatannya aneh, dan dia akan sulit untuk dihadapi. Meng Lai pasti bisa menjadi dewa transmutasi. Bahkan Lando, yang menjadi dewa, tidak mampu mengalahkannya. Melawannya akan lebih sulit daripada berurusan dengan Miss Mirror. Tapi Han Sen tidak punya pilihan sekarang. Dia mengenakan jubah jiwa Raja Meraknya, melengkapi Six Core Snake Bow-nya, dan keluar bersama burung merah kecil itu. Yixia juga keluar. Dia diam-diam berdiri di samping Han Sen. Miss Mirror memandang Yixia dan berkata, Knife Queen, Rabate selalu berpihak pada Extreme King. Kamu tidak akan menghancurkan hubungan lama kita hanya untuk Han Sen, kan? Petik 2. Rabate sudah memiliki aliansi dengan Sky Palace, kata Yixia datar. Aku bersedia bersahabat dengan Extreme King, tapi jika kalian terus mencoba menghalangi jalanku, maka aku tidak punya pilihan lain. Ketika Han Sen pertama kali kabur, Yixia lambat bertindak karena dia berurusan dengan politik Rabate. Dia tidak bisa melibatkan seluruh Rabate hanya untuk menyelamatkan Han Sen. Namun, sekarang, Rabate telah bersekutu dengan Sky Palace. Mereka memiliki perlindungan Sky Palace. Akan merepotkan bagi Extreme King untuk berani menyentuh mereka. Knife Queen, kamu perlu memikirkan kembali ini. Apakah semua ini sepadan? Apakah pantas mengkhianati kami atas nama siswa kamu? Kamu tahu bagaimana pengkhianat Extreme King ditangani? Meng Lai mengerutkan kening. Jika aku tidak bisa melindungi murid aku, lalu apa gunanya Rabate ada? Yixia menggeram. Aku ingin melihat manfaat apa yang ditawarkan Sky Palace yang telah memberi kamu keberanian untuk menolak mentah-mentah keinginan Extreme King. Wajah Miss Mirror menjadi keras saat dia mengangkat tangannya dan bergerak untuk menyerang Yixia. Yixia tidak bergerak, tapi dia mengeluarkan tit knife pendeknya untuk menyerang Miss Mirror. Meng Lai menghela napas. Tubuhnya berubah menjadi emas, dan kemudian, dia menekankan tangannya ke tunggangan singa yang dia tunggangi. Warna emas mewarnai singa itu. Detik berikutnya, Meng Lai melambaikan tangannya. Singa emas bangkit, berubah menjadi pisau emas yang menyerupai kepala singa. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi kamu tidak akan tinggal diam. Meng Lai mengangkat pisau yang tampak seperti kepala singa dan mendekati Han Sen. Setiap langkah yang dia ambil seperti dia menghancurkan seluruh dunia. Rasanya seluruh galaksi menjadi lebih kecil di hadapannya. Meng Lai datang seperti dewa emas. Burung merah kecil itu memekik padanya saat api Phoenix berkobar di atasnya. Itu menjadi api yang indah menyala di sebelah Han Sen, dan melepaskan lautan api yang menakutkan. Bab 2591 Pertarungan Buruk. Langit penuh dengan api, dan semuanya menuju Meng Lai. Meng Lai mengayunkan pisaunya, dan lautan api terbelah seperti telah dipotong dengan gunting. Api itu jatuh ke kedua sisi pria itu dan memudar. Cahaya pisau emas yang dingin tiba-tiba terbang menuju burung merah kecil itu. Jika burung merah kecil itu tidak menghindari serangan tepat pada waktunya, itu akan dipotong menjadi 2. Meng Lai sangat kuat, tubuh prajurit emasnya sangat kuat. Han Sen tidak bisa membantu tetapi memuji lawannya.
Meng Lai adalah dewa transmutasi, dan ketika dia mengubah xenogenik dewa lainnya menjadi seorang prajurit, kekuatannya telah tumbuh. Dewa primitif akan kesulitan menjatuhkannya. Tubuh Hansen bersinar dengan cahaya pelangi. Di antara jari-jarinya, dia memegang anak panah yang dipenuhi cahaya pelangi. Dia menarik kembali string Six Core Snake Bow dan menembakkan panah ke Meng Lai. Saat panah cahaya pelangi meninggalkan jari Hansen, panah itu menghilang. Ketika muncul lagi, pisau kepala singa emas Meng Lai mengenai panah cahaya pelangi. Itu mematahkan panah cahaya dengan mudah, yang mengejutkan Hansen. Meng Lai entah bagaimana melihat panah itu saat berteleportasi. Dia telah mematahkan panah dengan mudah. Kekuatan seperti itu sangat menakutkan. Kekuatan kelas transmutasi itu menakutkan. Lalu seberapa kuat dewa sejati itu? Hansen menghela nafas. Meng Lai datang menebas Hansen seperti roh dewa emas yang mendominasi seluruh langit. Pisau itu menghabiskan semua ruang. Itu membuat Hansen merasa seolah dia tidak bisa menghindar. Jika Hansen mempraktikkan pengembara dewa yang asli, dia bisa berteleportasi kemanapun dia mau. Dia bisa saja berteleportasi jauh dari cahaya pisau emas itu. Tetapi dengan keterampilannya saat ini, teknik seperti itu berada di luar jangkauannya. Matanya seperti kilat saat dia mengeluarkan jian tembaga ungu miliknya. Dia menggunakan posisi yang memungkinkannya meledakkan langit. Pang! Sutra pisau dipatahkan oleh cahaya dewa emas yang menakutkan. Hansen dan jian tembaga ungu terbang menjauh. Jian tembaga ungu itu bergetar hebat, dan lengan Hansen hampir terpotong. Otot-otot di tangannya terkena luka yang dalam, dan tulangnya bisa terlihat melalui lukanya. Hah, kamu memblokir pisau aku dan tidak pecah. Itu adalah senjata dewa yang cukup bagus. Berapa banyak senjata dewa yang kamu miliki? Meng Lai melihat jian tembaga ungu di tangan Hansen dengan sangat terkejut. Hansen tidak menjawabnya. Dia mengerutkan kening dan menatap jian tembaga ungu itu. Apakah kekuatan benda ini hanya bekerja melawan musuh di perut laba-laba lubang hitam? Jian tembaga ungu adalah senjata ras. Itu sebagus senjata pangkat dewa sejati, tetapi sekarang, jian tembaga ungu tampak sedikit mengecewakan. Namun, Hansen mengharapkan ini. Dia belum menemukan kekuatan seperti apa yang dimiliki jian tembaga ungu itu, jadi kekuatan aslinya belum ditampilkan. Selain itu, kekuatan Hansen terlalu lemah. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuh jian untuk memblokir serangan Meng Lai, dan itu bahkan tidak terlihat seperti paman keempat telah berusaha sekeras itu. Hansen, kamu harus tahu bahwa serangan pertamaku tadi bukanlah serangan terkuat aku, itu hanya karena aku bersikap lunak padamu. Jika kamu masih tidak mengerti, maka serangan berikutnya tidak akan begitu lembut, kata Meng Lai, kata demi kata, saat dia mendekati Hansen. Segala sesuatu yang ada bergetar di bawah dentuman suaranya. Bahkan tubuh Hansen bergetar sedikit. Hansen tidak gemetar karena dia takut. Itu adalah reaksi alaminya saat menghadapi musuh yang kuat. Dia begitu bersemangat di tengah pertempuran sehingga melepaskan semua kekuatan tersembunyinya, membangun lebih banyak energi di dalam dirinya. Ini adalah pertarungan terbesar yang pernah dialami selama bertahun-tahun, dan satu-satunya pilihannya adalah menang. Kalah bukanlah pilihan. Jika dia kalah, maka semua orang yang mengikutinya akan terbunuh juga. Hansen memandang Meng Lai yang telah maju seperti dewa. Kupu-kupu mata ungunya berputar seperti orang gila. Sebelum Meng Lai menyerang lagi, Glases mengemukakan hasil tes pria itu. Target, Raja Ekstrim Pria. Perhitungan usia gen, 12.300 tahun. Tingkat gen, transmutasi yang didewakan. Potensi gen, 8 bintang. Hansen kaget. Sepertinya tingkat potensi gen lebih rumit dari yang dia duga. Bahkan seorang dewa transmutasi Extreme King hanya memiliki 8 bintang. Bintang-bintang dari ras yang lebih rendah pasti lebih rendah. Jadi, 8 bintang Yixia sebenarnya cukup mengesankan. Sekarang Hansen tidak peduli berapa banyak bintang yang dimiliki Meng Lai. Potensi pria bukanlah sesuatu yang penting saat ini. Pada saat ini, Meng Lai hanyalah musuh yang didewakan transmutasi yang harus dia singkirkan. Target, Singa Jantan. Perhitungan usia gen, 163.000 tahun. Tingkat gen, Dewa Primitif. Potensi gen, 6 bintang. Ini adalah data dari Dewa Xenogenik yang telah diubah menjadi pisau yang menyerupai kepala singa emas. Namun, datanya tidak berarti apa-apa. Di bawah pengaruh tubuh prajurit emas Meng Lai, Xenogenik telah diubah menjadi pisau dan mendapatkan kekuatan lebih dari sebelumnya. Bis. Serangan lain sedang dilakukan. Cahaya pedang emas merobek alam semesta, dengan mudah memotong jalinan ruang. Mata Hansen memerah, dan seluruh tubuhnya menjadi merah juga. Saat cahaya pisau emas mendarat, itu menghilang. Meng Lai mengerutkan kening. Dia tidak melihat sekeliling. Dia tahu persis di mana Hansen berada. Dia menggunakan tangan kirinya untuk mencungkil matanya sendiri. Pang! Mata Meng Lai meledak. Itu adalah pukulan yang dibuat sendiri, dan aliran darah emas seperti dewa menyembur keluar. Hansen berselisih karenanya. Hansen telah memanfaatkan kekuatan Blood Eye Evil God untuk menembak dirinya sendiri ke mata Meng Lai. Dia tidak menyadari bahwa Meng Lai akan sangat efisien. Dia dengan senang hati menyodok dan melenyapkan matanya, yang membuat Hansen berguling. Hansen, trikmu tidak berguna. Itu tidak akan berhasil pada orang seperti aku.
Mata Meng Lai masih mengeluarkan darah kemasan, namun aliran darah telah berkurang drastis. Namun, lukanya tidak sembuh, yang mencegah Han Sen memasuki kembali mata dengan dewa jahat mata darah. Dia telah dibutakan, tetapi Meng Lai masih bisa merasakan Han Sen. Sepertinya dia bisa melihat setiap gerakan yang dilakukan Han Sen. Dia memindahkan pisau kepala singa emas, dan cahaya pisau emas yang bisa menghancurkan benda paling kuno melonjak ke arah Han Sen. Itu sangat menekan. Sepertinya seluruh galaksi akan hancur. Jubah Raja Merak terbuka sayapnya. Rantai zat pelangi mengelilingi Han Sen. Itu terhubung dengan Jian Tembaga Ungu, yang kemudian digunakan Han Sen sebagai panah dengan Six Core Snake Bolt. Menghadapi cahaya pisau emas yang menakutkan ini, Han Sen menarik kembali tali dari Six Core Snake Bolt. Dia menembakkan Jian Tembaga Ungu. Jian Tembaga Ungu menghilang dalam cahaya pelangi yang kabur. Ketika itu muncul kembali, itu menghantam cahaya pisau emas yang menakutkan. Han Sen tidak khawatir tentang Jian Tembaga Ungu yang pecah. Senjata ras tidak semudah itu untuk dihancurkan. Dan bahkan jika itu rusak, Han Sen tidak akan kesal karenanya. Dia toh tidak menginginkan telinga atau ekor barunya. Pang! Jian Tembaga Ungu dan cahaya Dewa Emas bertabrakan. Rasanya seperti matahari baru saja meledak. Itu menciptakan gelombang kejut menakutkan yang menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Han Sen menyaksikan ledakan besar itu. Jian Tembaga Ungu kembali, berputar seperti roda yang menyala. Han Sen meraihnya, dan dia kagum pada bagaimana tidak ada satupun goresan di atasnya. Meng Lai menatap Jian Tembaga Ungu itu, matanya kosong karena terkejut. Dia telah menggunakan begitu banyak kekuatan saat itu, tapi meski begitu, itu. Jian Tembaga Ungu yang tampak seperti oring telah meledakkan cahaya pisaunya tanpa menimbulkan kerusakan. Itu tidak bisa dipercaya. Apakah ini senjata dewa lain seperti perisai pandangan Medusa? Kata Meng Lai dalam hati sambil memandangi Jian Tembaga Ungu Han Sen. Han Sen melihat kondisi fisik Jian Tembaga Ungu dengan gembira. Aku tidak tahu apa kekuatan sebenarnya dari Jian Tembaga Ungu itu, tapi sepertinya cukup bagus. Itu bisa menghalangi lampu pisau Meng Lai. Petik 2. Saat Han Sen memikirkan ini, dia meletakkan Jian Tembaga Ungu kembali ke tali dari 6 inti ular busur dan membidik Meng Lai. Bab 2592 Dewa Jian yang menawan. Han Sen menembakkan Jian Tembaga Ungu seperti anak panah sekali lagi. Kali ini, dia menggunakan lebih banyak kekuatan untuk itu. Saat Jian meninggalkan senar Six Core Snake Bolt, itu berteleportasi dan menghilang. Teleportasi tidak akan berhasil melawanku kecuali jika kamu dapat berteleportasi tanpa menyebabkan riak di struktur ruang, kata Meng Lai dingin. Dan kemudian, dia mengulurkan tangannya ke udara. Jian Tembaga Ungu muncul dari luar angkasa dan muncul tepat di tempat Meng Lai meletakkan tangannya. Dia meraihnya. Kali ini, Meng Lai tidak menggunakan pisau kepala singa untuk mencoba mematahkannya. Dia menggunakan tangannya untuk menggenggam Jian Tembaga Ungu itu. Dia ingin memegangnya dan melihat lebih jelas jenis senjata apa itu. Tetapi ketika tangan Meng Lai baru saja akan menutup di sekitar tembaga Jian Ungu, Jian Tembaga Ungu itu berhasil meninggalkan jalur penerbangannya dan menghilang dari pandangan Meng Lai sekali lagi. Ketika Meng Lai melihat Jian Tembaga Ungu itu lagi, senjata itu menyembul dari dadanya. Anak panah itu tidak buruk, kata Meng Lai, sama sekali tidak peduli dengan pukulan yang menimpanya. Berdasarkan bagaimana panah Han Sen berinteraksi dengan cahaya pisau emasnya, Meng Lai yakin bahwa itu tidak akan merusak tubuh prajurit emasnya. Tapi setelah dia selesai berbicara, wajah Meng Lai berubah. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa tembaga Jian Ungu telah melubangi hatinya. Darah Dewa Emas perlahan mengalir keluar dari tubuhnya. Bagaimana mungkin? Meng Lai tidak bisa mempercayai matanya. Seharusnya tidak mungkin untuk melukai tubuh prajurit emasnya dengan senjata dewa biasa, dan di atas itu, Han Sen hanya kelas raja. Bahkan jika Han Sen menggunakan senjata dewa, dia seharusnya tidak bisa menghancurkan tubuh prajurit emas Meng Lai. Rasa sakit yang berasal dari luka di dadanya memberitahu Extreme King bahwa lukanya nyata, bukan semacam ilusi. Kecuali, sebuah kemungkinan terlintas di benak Meng Lai. Kelopak matanya berkedip. Alih-alih mencoba melawan, dia meraih pegangan Jian Tembaga Ungu. Kecuali ini adalah senjata dewa kupu-kupu. Dan begitulah cara dia bisa menghancurkan tubuh prajurit emas aku. Mata Meng Lai bersinar terang. Dia menarik Jian Tembaga Ungu itu dari dadanya. Saat Jian Tembaga Ungu itu terlepas, luka di dadanya sembuh. Dia pulih dengan cepat, dan tidak ada bekas yang tersisa. Ketika Han Sen menyaksikan Jian Tembaga Ungu menusuk hati Meng Lai, dia senang. Tapi optimismenya berumur pendek, dan melihat ini selanjutnya membuatnya cemberut. Dia harus mengagumi betapa kuatnya para elit yang didewakan ini. Terima kasih telah memberiku senjata dewa yang kuat. Jika kamu bermurah hati seperti ini, bagaimana kalau kamu memberi aku perisai pandangan Medusa juga? Meng Lai memegang Jian Tembaga Ungu dan meletus dengan cahaya Dewa Emas. Gelombang energi emas menyelimuti Jian Tembaga Ungu, mewarnai tembaga Jian Ungu menjadi warna emas. Tubuh Raja Prajurit Emas bisa mengubah makhluk dewa menjadi senjata emas. Keterampilan itu juga bekerja pada senjata yang didewakan. Itu tidak dapat mengubah elemen senjata dewa, tetapi Meng Lai dapat mengklaim dan menggunakan berbagai jenis senjata dewa. Saat Jian Tembaga Ungu berubah menjadi emas, wajah Meng Lai tiba-tiba berubah. Dia melihat bahwa Jian Tembaga Ungu tidak lagi berubah.
Sebaliknya, itu kembali ke ungu. Ukiran misterius pada Jian tiba-tiba menyala dan menghancurkan tangan Meng Lai. Bagaimana mungkin? Apakah ini senjata dewa sejati? Meng Lai melihat tangannya. Bagian dagingnya yang telah menyentuh Jian tembaga ungu tidak lagi berkilau emas. Itu hanya kulitnya. Senjata dewa, yang tidak dikendalikan oleh siapapun, telah menghancurkan sebagian dari kekuatan prajurit emasnya. Sungguh luar biasa. Meng Lai mengangkat kepalanya. Matanya yang berapi-api tertuju pada Jian tembaga ungu di tangan Han Sen. Dia tersenyum dan berkata, senjata dewa sejati. Itu adalah senjata dewa sejati. Han Sen, kamu adalah orang yang sangat beruntung. Kamu memiliki dua senjata dewa sejati. Banyak elit yang didewakan akan menangis dan mengemis hanya untuk satu orang. Kamu hanya seorang raja, namun kamu memiliki dua. Petik 2. Jika kamu tahu bahwa aku sangat beruntung, mengapa kamu harus terus-menerus mengganggu aku? Bukankah apa yang kamu lakukan bertentangan dengan keinginan para dewa? Han Sen bertanya dengan dingin saat dia mengangkat Jian tembaga ungu. Meng Lai tertawa, cahaya dewa emas terang di tangannya. Dia menyebarkan kekuatan emasnya kembali ke tangan yang cahayanya telah padam, tertawa, dan berkata, jalan menuju evolusi membuat kita semua berjuang melawan langit. Evolusi setiap orang dibangun di atas tulang patah lawan mereka. Apa yang kamu makan dan apa yang kamu gunakan berasal dari makhluk universal yang kurang beruntung. Jika kamu tidak mencoba untuk berjuang lebih tinggi, kamu akan berada di jalan untuk dimakan oleh makhluk lain. Jika hal-hal tidak seperti itu, mengapa aku takut pada hal-hal yang menahan aku? Petik 2. Kamu memiliki keberuntungan. Dalam hal ini, aku akan mencuri keberuntungan kamu untuk keuntungan aku. Dengan dua senjata dewa sejati ini, Extreme King akan tumbuh semakin kuat di masa depan. Itu adalah keberuntunganku, dan keberuntungan Extreme King. Meng Lai terus memancarkan cahaya dewa emasnya. Seluruh sistem berubah menjadi emas. Bahkan sistem berdering dengan orang yang saleh, dan dunia terus bergetar tanpa penangguhan hukuman. Sepertinya dunia menjawab apa yang baru saja dia katakan. Meskipun Han Sen adalah musuh Meng Lai, dia harus mengakui bahwa pria itu benar. Di alam semesta itu, sehelai rumput, sebatang kayu, batu, setetes air, semuanya hidup. Apakah kamu seorang Extreme King atau manusia? Jika kamu ingin hidup, kamu harus melakukannya dengan berdiri di atas darah dan tulang orang lain. Jika kesuksesan hanyalah masalah keberuntungan, maka berjuang untuk memperbaiki diri tidak akan ada gunanya. Kamu mungkin juga menggali lubang dan mengubur diri sendiri. Kamu benar. Mata Han Sen terlihat jernih. Jian tembaga ungu berada di Six Core Snake Bowl lagi. Han Sen mendorong Jadeskin, Blood Pulse Sutra, dan jubah jiwa Raja Merak secara maksimal. Daging seluruh tubuh Han Sen tampak bergetar dengan kekuatan. Darah melonjak dan meraung melalui pembuluh, dan jantungnya seperti generator yang tidak bisa berhenti berputar. Tubuhnya mulai membengkak, dan dia terlihat sangat bersemangat. Jubah bulu berkilau dengan cahaya pelangi, yang menyebar menutupi Jian tembaga ungu. Tanda Jian tembaga ungu itu tampak cerah di bawah sentuhannya. Itu seperti mereka berubah menjadi simbol cahaya misterius yang mengelilingi tembaga Jian ungu. Bahkan telinga di kepala Han Sen dan ekor di punggungnya bersinar dengan cahaya ungu. Melihat Han Sen dan Jian tembaga ungu, kegembiraan Meng Lai terlihat sangat jelas. Dia berteriak, sekarang aku mengerti. Akhirnya aku mengerti. Senjata itu milik para Fox. Ini adalah Cupid's Jian. Tidak heran bisa merusak tubuh prajurit emas. Petik 2. Cupid's Jian. Apa-apaan ini? Han Sen mengira nama itu sangat aneh. Meng Lai tertawa dan berkata, Cupid's Jian juga disebut Charming Gods Jian. Aku pikir itu hancur ketika sesepuh Fox pergi ke Aula Geno. Aku tidak percaya itu masih ada, dan sekarang menjadi milik kamu. Tuhan membantu Extreme King pada hari ini. Dengan Charming Gods Jian, reputasi Extreme King hanya akan meningkat. Meng Lai sangat bersemangat. Dia menatap Jian tembaga ungu dengan matanya yang buta dan memanggil cahaya emas. Bab 2593 Perisai Tatapan Medusa. Kedengarannya kamu tahu sesuatu tentang Charming Gods Jian, tapi apakah kamu tahu kekuatan apa yang dimilikinya? Hati Han Sen melompat pada kemungkinan itu. Meng Lai mungkin bisa memberitahunya jenis kekuatan yang dimiliki Jian tembaga ungu. Meng Lai memandang Han Sen seolah dia tahu apa yang dia pikirkan. Namun dia tetap berkata, aku khawatir kamu akan kecewa. Charming Gods Jian adalah senjata ras terkuat yang ada, dan juga senjata ras terlemah yang pernah ada. Itu kuat karena memiliki kekuatan untuk meningkatkan daya tarik seseorang. Alpha Fox menggunakannya untuk menarik semua orang. Jika digunakan dengan baik, itu bisa membuat 1000 ras mematuhi Alpha itu. Aku juga mengatakan itu lemah karena kekuatan penghancur sederhana itu buruk. Itu tidak akan membantu kamu sekarang. Petik 2. Jadi, kamu mengatakan itu tidak memiliki kekuatan serangan. Dan oleh karena itu tidak berguna. Han Sen tidak percaya padanya. Dia menembaki Meng Lai. Gelombang kejut tercipta di angkasa, dan dengan itu, Jian tembaga ungu menghilang. Ketika Han Sen menggunakan Jian tembaga ungu untuk mengalahkan monster di perut Black Hole Spider, itu mengungkapkan kekuatan aslinya. Han Sen tidak percaya itu tidak memiliki kekuatan penghancur. Pang! Ketika serangan Han Sen muncul kembali, Meng Lai menebas Jian. Serangannya melawan Jian tembaga ungu. Wajah Han Sen berubah.
Kedua tangannya bergerak untuk mengambil Jian Tembaga Ungu, tapi kekuatan senjatanya masih aktif. Han Sen berusaha sekuat tenaga untuk menahan cengkramannya, tetapi Jian Tembaga Ungu itu menghantam dadanya. Dia dikirim terbang, seperti asteroid yang menghantam planet. Dia disematkan ke gunung. Han Sen menunduk dan melihat Jian Tembaga Ungu di dadanya. Yan itu sebelumnya telah menembus dada Meng Lai, tapi dia tidak berharap karma akan membalas serangan yang sama secepat itu. Han Sen mencengkeram gagang Jian dan mencoba menariknya keluar. Tapi sebelum dia bisa menggunakan kekuatan apapun, tubuh Dewa Emas Meng Lai muncul. Dia menyerang dengan pisau kepala singa emasnya. Cahaya pisau emasnya yang menakutkan tampak seperti akan membelah planet menjadi dua. Burung merah kecil itu memekik seperti burung phoenix. Api di mulutnya menjadi lautan api yang menghujani Meng Lai. Ia mencoba menghentikan Meng Lai melemparkan cahaya pisau itu untuk menghancurkan Han Sen. Tapi burung merah kecil itu masih primitif, dan pisau di tangan kanan Meng Lai memiliki tingkat kekuatan yang sama. Tangan kanannya mengubah kekuatan itu menjadi perisai yang menutupi langit. Itu memadamkan api burung merah kecil itu. Melihat ini, Miss Mirror menghela nafas. Pada akhirnya, Han Sen masih harus mati. Tidak apa-apa jika dia baru saja membunuh Bai Yi. Dia mungkin masih diizinkan untuk hidup. Tapi sekarang dia memiliki dewa perisai pandangan Medusa yang sebenarnya dan senjata ras Fox. Dia harus mati. Petik 2. Ledakan. Cahaya pisau emas yang menakutkan muncul, dan seluruh planet meledak. Kehancuran yang disebabkan oleh cahaya pisau emas begitu terang hingga seluruh galaksi bersinar dengan sinarnya. Gelombang kejut menyapu sistem. Han Sen, Isha berhadapan dengan Miss Mirror, jadi dia tidak bisa pergi dan membantu. Ketika dia melihat ledakan kekuatan itu, wajahnya jatuh. Kapten, semuanya telah berakhir. Jauh di dalam paus putih, semua perompak terkejut. Wajah mereka terlihat dingin. Bahkan seorang dewa akan mati jika mereka terkena kekuatan sebesar itu. Plus, Han Sen tidak didewakan. Dia hanya menggunakan harta kelas itu. Para bajak laut sedang memikirkan apakah mereka harus berlutut dan mengemis atau tidak. Jika ya, mereka mungkin diizinkan untuk hidup. Di sisi lain, para ksatria Extreme King yang ditangkap di dalam paus putih merasa senang. Han Sen sudah mati. Kalian selanjutnya. Salah satu ksatria Extreme King berkata dengan nada mengancam kepada seorang bajak laut. Menamparkan. Ksatria Extreme King yang mengatakan itu terlempar ke lantai. Bauer kemudian pergi untuk membersihkan tangannya, seolah-olah dia telah menyentuh sesuatu yang kotor. Ksatria Extreme King berguling-guling di lantai, memegangi wajahnya yang terluka. Giginya telah patah dan rahangnya hancur. Para ksatria Extreme King lainnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka hampir lupa bahwa iblis kecil itu masih berada di atas kapal. Bauer memandang para ksatria Extreme King. Mereka semua menundukkan kepala, tidak berani menatapnya. Ayahku tidak akan mati, kata Bauer dengan jijik. Kemudian, dia melihat kembali ke luar angkasa. Para ksatria Extreme King tidak mengatakan apa-apa sebaliknya, tapi mereka berpikir, Han Sen hanya memiliki beberapa senjata dewa. Bagaimana mungkin dia bisa bersaing dengan Meng Lai? Dia akan mati. Dan selanjutnya adalah kamu iblis kecil. Petik 2. Setelah beberapa saat, kekuatan yang bersinar di sekitar reruntuhan planet mulai redup. Dan kemudian, Fang Qingyu tiba-tiba berteriak, Han Sen belum mati. Para bajak laut dan para ksatria Extreme King melihat ke sana. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka melihat Han Sen bergantung di luar angkasa, memegang perisai yang melindungi tubuhnya. Karena fakta bahwa planet itu telah meledak, baju besi dan bulunya sedikit menghitam. Tapi dia tidak terluka parah. Luka terparah yang dialaminya adalah luka yang ditimbulkan oleh Jian Tembaga Ungu, yang ada di dadanya. Aku lupa kamu memiliki perisai pandangan Medusa, tapi Medusa Segase bukanlah senjata ras. Itu tidak cukup pintar, itu tidak akan mengikuti perintah kamu, dan kamu tidak dapat menggunakannya seperti Charming Gods Jian. Akan menjengkelkan jika itu terjadi. Mata Meng Lai menyala-nyala saat dia menatap perisai pandangan Medusa. Han Sen terbatuk, dan tetesan darah tumpah di bibirnya. Dia menatap Meng Lai dengan dingin dan berkata, apakah kamu yakin aku tidak bisa menggunakannya? Perisai tatapan Medusa adalah senjata dewa sejati Alpha Gana, kata Meng Lai sambil mencibir. Saat itu adalah senjata dewa yang ada di 10 besar. Kekuatannya sebanding dengan senjata ras Gana Purgatory Heaven. Tetapi ada perbedaan besar antara senjata dewa sejati dan senjata ras. Senjata ras adalah bentuk kehidupan mereka sendiri. Mereka bisa berpikir sendiri dan membuat penilaian. Jika mereka menyetujui pengguna, maka pengguna tersebut masih dapat mengaktifkan kekuatan mereka, bahkan jika level makhluk itu rendah. Tapi senjata dewa sejati berbeda. Tanpa kekuatan dewa sejati, kamu tidak dapat menggunakan kekuatan senjata dewa sejati. Jika dewa tingkat rendah memiliki elemen yang sama dengan senjata dewa sejati, mereka dapat menggunakan sedikit kekuatannya. Tapi kamu bukan dewa, dan kekuatan kamu tidak kompatibel dengan perisai pandangan Medusa. Jadi, kamu tidak dapat mengaktifkan kekuatannya. Kamu tidak dapat memanfaatkan 1/10.000 dari kekuatannya. Kamu hanya dapat menggunakannya sebagai perisai biasa. Petik 2. Sayang sekali perisai pandangan Medusa adalah perisai. Meski begitu, kekuatannya tidak terletak pada pertahanan. Meng Lai mengatakan semua ini, dan kemudian dia menghasilkan kekuatan emas yang menakutkan.
Pisau kepala singa emas sekarang memiliki cahaya dewa yang mengejutkan seluruh dunia. Rasanya seperti alam semesta akan terbelah oleh cahaya dewa ini. Melihat bahwa Meng Lai akan melepaskan cahaya pisau itu, wajah Han Sen tidak berubah. Dia masih memegang erat perisai pandangan Medusa. Saat dia melihat bentuk cahaya pisau yang tampak sangat kuat itu, kekuatan di tubuhnya dengan cepat mengalir ke dalam perisai pandangan Medusa. Ada seorang wanita aneh yang tampak cantik diukir di atas perisai. Tiba-tiba, cahaya muncul di matanya yang tertutup. Bab 2594 Satu Mata Kosong, Subscribe Penatua. Mustahil. Wajah Meng Lai berubah saat dia melihat mata wanita di atas perisai Han Sen mulai bersinar. Wajahnya menjadi pucat. Ketika Gana memasuki Aula Geno sejak lama, mereka tidak perlu bertarung untuk menyalakan lentera. Pada saat itu dalam sejarah, ada banyak lentera Geno yang masih belum menyala. Tapi itu tidak berarti Gana tidak kuat. Belakangan, Gana Alpha menggunakan Purgatory Heaven dan Shield of the Medusas Gaze, keduanya adalah senjata dewa untuk mengendalikan dunia. Sangat sedikit yang bisa melawan mereka. Orang-orang seperti Dewa Air kuno bahkan tidak bisa memasuki pintu Aula Geno, tetapi Alpha Gana telah bertarung di dalam aula selama beberapa hari sebelum dia jatuh. Itu membuktikan betapa kuatnya dia. Untuk ras biasa, senjata dewa terkuat adalah senjata ras mereka. Gana Alpha memiliki senjata ras Gana Purgatory Heaven, tapi senjata terkuatnya adalah Shield of the Medusas Gaze. Karena senjata ini, dia mampu mengendalikan sebagian besar makhluk di dunia dan melawan mereka. Meng Lai mendengar tentang betapa kuatnya Shield of the Medusas Gaze, tetapi dia sendiri belum pernah melihatnya. Jika dia bisa memilih, dia akan memilih untuk tidak pernah melihat kekuatan mengerikan dari Shield of the Medusas Gaze. Dan hal terakhir yang dia harapkan adalah menjadi targetnya. Mati. Meng Lai meraung, menggertakkan giginya. Dia mengirimkan semua kekuatannya ke tubuh Raja Prajurit Emasnya. Cahaya pisau yang menakutkan jatuh dengan kekuatan luar biasa. Dia ingin membunuh Han Sen sebelum dia mengaktifkan Shield of the Medusas Gaze. Meng Lai tidak bisa membiarkan senjata kuno itu aktif sepenuhnya. Cahaya pisau emas itu seperti aurora kosmik yang bisa menghancurkan langit dan menghancurkan tanah. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh perisai belaka. Kekuatan menakutkan itu ada di mana-mana. Han Sen akan terbunuh bahkan jika dia bersembunyi di balik perisai. Han Sen tidak punya pilihan lain. Dia mengertakkan gigi dan menuangkan semua kekuatannya ke dalam Shield of the Medusas Gaze. Dia menggunakan kekuatannya untuk langkah terakhir. Orang-orang di Paus Putih terkejut. Kekuatan yang dilepaskan Meng Lai terlalu menakutkan untuk dilihat. Jumlah energi yang dia tempatkan dalam serangannya cukup untuk menghancurkan seluruh ras. Itu seperti hukuman dari Tuhan yang tidak bisa dilawan. Puan Meng Lai terlalu kuat. Ia mendapatkan reputasinya sebagai Dewa Extreme King. Dia jauh lebih baik daripada elit yang didewakan dari ras yang lebih rendah. Petik 2. Tentu saja, paman kerajaan kita sangat spesial. Para ksatria Extreme King sangat senang. Mereka berharap serangan Meng Lai yang menghancurkan langit dan menghancurkan tanah dapat membunuh Han Sen, dan menyelamatkan mereka dari orang-orang Han Sen. Para bajak laut dan Fang King Yu semuanya ketakutan. Bahkan jika ada 1 juta dari mereka, serangan itu memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat mereka semua menjadi debu. Mereka tidak dapat memahami jumlah kekuatan yang dilepaskan. Para bajak laut telah berkeliling galaksi selama bertahun-tahun, dan mereka belum pernah melihat kekuatan semacam ini sebelumnya. Kaki mereka semua gemetar, dan mereka berpikir, sudah berakhir. Sudah berakhir. Sepertinya kapten akan mati di sini. Kapten itu cukup baik. Dia tidak menganiaya kami. Jika kita berakhir di bawah pengawasan Extreme King, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi pada kita. Aku tidak tahu apakah kami akan diizinkan untuk hidup. Petik 2. Gu Qingcheng dan Elysian Moon tampak sakit. Kekuatan itu lebih kuat dari yang mereka ketahui. Ning Yue memegangi Bao-er, dan dia menangis. Apakah dia akan membunuh kita juga? Aku tidak ingin mati. Mulut burung merah kecil itu terus memuntahkan api Phoenix-nya. Apinya menjadi lautan api yang mencoba menundukkan cahaya pisau emas. Tapi lautan api tidak bisa menghentikan cahaya pisau emas. Nyala api akan meledak seperti kembang api ketika cahaya menyentuhnya, dan cahaya tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat. Ekspresi Yixia mengeras. Tit knife di tangan kirinya terayun di udara, dan celah ruang menuju ke arah Han Sen. Keretakan muncul di sebelah Han Sen. Jika Han Sen melewati celah itu, dia bisa menghindari amarah Meng Lai. Tapi Han Sen tidak melihat celah ruang angkasa. Matanya merah. Mereka terlalu merah. Itu sangat menakutkan. Dia menatap Meng Lai. Han Sen tetap tidak bergerak karena dia tidak ingin melarikan diri. Dia tidak bisa. Semua kekuatan di tubuh Han Sen dihisap oleh Shield of the Medusas Gaze. Momen saat Shield of the Medusas Gaze menyala, Han Sen merasa seolah-olah kekuatannya adalah kuda liar yang telah lepas dari kendalinya. Itu menggelegar ke dalam Shield of the Medusas Gaze. Tubuhnya sepertinya telah dihisap hingga kering. Kekuatan dari 4 seni genonya habis dalam sedetik. Han Sen tiba-tiba menjadi kurus. Dia tampak seperti kerangka. Rasanya seperti seorang penyihir telah menghabiskan semua darahnya sampai dia hanyalah sekam tanpa darah. Ototnya sekarat, dan kulitnya kencang di tulangnya. Dia telah menjadi manusia yang kering. Bahkan cahaya jubah jiwa merak meredup. Cahaya pelangi padam, dan jiwa Raja Burung Merak hampir mati.
Mata wanita di Shield of the Medusas Gaze terbuka sedikit. Sepertinya dia setengah bangun dan setengah tertidur, dengan kelopak matanya yang berat hampir tidak terbuka. Saat mata itu terbuka, dua cahaya ungu aneh muncul. Mereka menyinari cahaya pisau emas yang bisa menghancurkan alam semesta. Di masa depan, penonton akan kesulitan menjelaskan apa yang terjadi selanjutnya. Cahaya aneh dari mata Medusa bertemu dengan cahaya pisau emas yang menakutkan, dan cahaya pisau itu membeku di tempatnya. Itu juga bukan hanya cahaya pisau emas. Dimanapun cahaya aneh itu bersinar, semuanya membeku. Bahkan Meng Lai, yang sebelumnya tampak seperti dewa yang tak tersentuh. Baik dia maupun pisau kepala singa emasnya tidak bergerak, masih terjebak di tengah garis miring seperti bingkai beku dari film. Cahaya ungu terus bersinar, bukan hanya Meng Lai di bawah cahaya aneh itu. Warna ungu menyebar dengan sangat cepat, dan banyak asteroid dan planet terjebak di dalamnya. Mereka membeku, dan tetap saja, cahaya menyebar. Jika ini terus berlanjut, mungkin seluruh sistem akan dibekukan. Blur. Hansen batuk darah. Dia memisahkan dirinya dari Shield of the Medusas Gaze. Saat Hansen menjauh dari Shield of the Medusas Gaze, mata wanita aneh di perisainya tertutup. Cahaya ungu yang aneh menghilang. Tapi wilayah angkasa itu masih membeku dalam warna ungu. Meng Lai, pisau kepala singa emas, dan cahaya pisau menakutkan tergantung di angkasa seperti patung. Dan planet-planet di dekatnya yang pernah berputar, tetapi sekarang berwarna ungu dan diam. Adegan itu nyata dan meresahkan, sesuatu yang seharusnya tidak ada. Seluruh sistem tampak mati. Setiap orang yang bisa melihat ini menatap dengan mulut terbuka. Tidak ada yang bersuara. Pemandangan di depan mereka terlalu menakutkan untuk mereka pikirkan, dan terlalu aneh untuk dipahami. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana menanggapinya. Miss Mirror melambaikan tangannya, dan sebuah cermin muncul. Dia melangkah ke dalamnya dan menghilang. Bab 2595 Cambuk Pengejar Bintang. Ayo pergi. Hansen kembali ke Paus Putih dan mengizinkan Bauer menerbangkan Paus Putih itu. Dia merasa tidak enak, energi di tubuhnya habis, dan dagingnya hampir roboh. Bahkan jubah jiwa Raja Meraknya telah dikeringkan. Jika dia tidak menggunakan tubuh roh Dewa Super untuk memisahkan dirinya dari Shield of the Medusas Gaze, dia dan jubah jiwa Raja Merak akan menjadi abu. Terlalu menakutkan, pikir Hansen, masih terguncang dengan apa yang telah terjadi. Harga menggunakan Shield of the Medusas Gaze jauh lebih besar daripada yang bisa dia terima dengan sukarela. Selanjutnya, mata wanita di Shield of the Medusas Gaze hanya terbuka sedikit. Siapa yang bisa membayangkan berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk membuka kedua matanya sepenuhnya? Sampai dia menjadi dewa, Hansen tidak akan lagi menggunakannya. Itu akan membunuhnya. Untungnya, setelah apa yang terjadi, tidak ada yang repot-repot memburunya. Selain beberapa xenogenik luar angkasa, tidak ada kehidupan yang mengganggunya. Itu tidak seperti Extreme King atau ras lain tidak dapat menemukan Hansen, mereka tidak berani melakukannya. Meng Lai tergantung di angkasa seperti patung es ungu. Orang-orang yang ingin mengejar Hansen menyaksikan semuanya, dan mereka memutuskan bahwa mengejar Hansen tidak lagi berharga. Extreme King membayar harga tinggi untuk membawa Meng Lai yang membeku dari luar angkasa. Hansen bisa menggunakan Shield of the Medusas Gaze. Setiap ras mengira ini luar biasa. Itu adalah senjata dewa sejati, dan dewa biasa tidak bisa menyentuhnya. Hansen hanyalah seorang raja, namun entah bagaimana dia telah mengakses kekuatan senjata yang mengerikan itu. Itu membuat setiap ras takut padanya. Sampai Hansen tahu seberapa jauh dia bisa pergi dengan Shield of the Medusas Gaze, tidak ada yang berani mengganggunya. Jika Hansen mampu mengaktifkan seluruh kekuatan yang terkandung di dalam Shield of the Medusas Gaze, tidak ada yang bisa mengalahkannya selain dewa sejati. Sekarang tidak ada yang mengganggu perjalanannya, Hansen dan orang-orangnya melakukan perjalanan melalui sisa sistem kekacauan dengan aman. Mereka mencapai Sky Palace tanpa bahaya lebih lanjut. Tapi situasi Hansen tidak bagus. Shield of the Medusas Gaze telah menyedot tubuhnya hingga kering. Setelah lewat sebulan pun, Hansen masih belum pulih. Kekuatan tubuhnya telah berkurang drastis. Kakinya goyah saat berjalan. Ia akan membutuhkan 2 atau 3 tahun lagi untuk pulih sepenuhnya. Untungnya, tidak ada seorang pun dari luar yang menyadari apa yang terjadi padanya. Mereka juga ada di Sky Palace sekarang, jadi tidak perlu mengkhawatirkan keamanan. Sky Palace mengirim beberapa tetua untuk menyambut Hansen dan Yixia. Tapi mereka tidak menunjukkan rasa hormat karena Yixia dan Rabate, mereka datang karena Hansen adalah individu yang sangat penting. Hansen mampu memberkati para dewa, dan dia memiliki Charming Gods Jian dan Shield of the Medusas Gaze. Hal-hal itu membuat Hansen lebih berharga bagi mereka daripada seluruh ras Rabate. Itu membuat Sky Palace memperlakukannya dengan serius. Jika mereka tahu Hansen juga memiliki Nine Spin Destiny Mirror dan senjata ras Gana Purgatory Heaven, tidak ada yang tahu apa yang akan mereka pikirkan. Hansen beristirahat di Sky Palace. Sky Palace mengirim banyak elit dewa yang kuat dan terampil dalam penyembuhan untuk merawatnya, tetapi mereka tidak mencapai hasil yang sangat baik. Hansen tidak hanya terluka. Gennya telah habis, dan pemulihan tidak akan datang dengan mudah. Mereka berada di sana selama beberapa hari ketika Yixia memberitahu Hansen bahwa Han Menger ada di sana. Itu membuat Hansen sangat bahagia.
Hansen berpikir bahwa Narao Moon mungkin terpengaruh karena apa yang telah dia lakukan. Untunglah Han Menger dan yang lainnya diizinkan masuk ke Sky Palace. Tapi Hansen belum melihat Han Menger dan yang lainnya. Yixia tersenyum dan tidak menjelaskan. Dia mengundang Hansen untuk ikut dengannya. Mereka meninggalkan ruang Xenogenic Sky Palace dan menuju ke sistem terdekat yang juga dimiliki oleh Sky Palace. Sky Palace memiliki banyak sistem, dan ini adalah salah satu yang penting dalam domain mereka. Saat Hansen terbang bersama Yixia, dia menyadari bahwa sekelilingnya tidak seperti yang dia ingat. Dulu ada banyak bintang di area angkasa ini, tapi sekarang kosong. Bahkan tidak ada asteroid. Apakah pertarungan besar terjadi di sini? Apakah orang-orang dari Extreme King datang? Hansen bertanya pada Yixia dengan bingung. Yixia tertawa dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia melihat keluar angkasa. Hansen mengikuti tatapannya. Di sana, dia melihat banyak bintang. Tidak ada yang istimewa. Tapi segera setelah itu, Hansen mendengar suara guntur bergema melalui angkasa. Bahkan ruang vakum tidak dapat menghentikan pengiriman suara itu. Hansen melihat ke arah asal suara itu, dan kemudian, mulutnya ternganga karena syok. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia sedang melihat Narao Moon. Semua planet di Narao Moon bergerak ke arahnya, menuju bagian ruang kosong tempat dia dan Yixia berada. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Elite Sky Palace yang menakutkan berada di belakang bintang. Dia punya cambuk. Setiap kali dia mengayunkan cambuk, suara guntur terdengar. Gugusan bintang itu seperti banyak domba gemuk. Mereka perlahan didorong ke depan. Narao Moon yang sangat besar sedang dicambuk ke depan ke tempat ini. Ini benar-benar bisa terjadi. Hansen tidak tahu bagaimana memproses apa yang dia lihat. Dia tidak pernah memimpikannya sesuatu seperti ini mungkin terjadi. Yixia tersenyum dan berkata, jika aku tidak siap, aku tidak akan pernah membiarkan orang-orang dari Rabathe berada dalam bahaya. Ini adalah senjata Dewa Sky Palace. Itu adalah Star Chaser Whip, dan ia dapat membuat bintang mendengarkan perintahnya. Aku mengundang pemimpin Sky Palace untuk membantu aku memindahkan Narao Moon ke area ini. Itulah mengapa kami bersekutu dengan Sky Palace. Petik 2. Hansen menyaksikan seluruh Narao Moon dipindahkan ke wilayah ruang kosong. Dia berasumsi bahwa sistem lama pasti telah dipindahkan ke tempat lain, agar wilayah itu tetap terbuka untuk Narao Moon. Setelah Narao Moon beristirahat di rumah barunya, Yixia mengajak Hansen untuk berterima kasih kepada sesepuh Sky Palace. Penatua tersenyum dan berkata, ini hanya aku melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Tidak perlu berterima kasih padaku. Petik 2. Tetua itu membawa chest Star Whip bersamanya saat dia pergi. Hansen tidak sabar untuk memasuki Narao Moon. Dia terbang langsung ke planet Eclipse dan melihat Han Menger. Dia sangat bahagia. Rabathe berbicara tentang kesepakatan yang memungkinkan mereka untuk bergabung dengan Sky Palace, tetapi bagian yang menyertakan Hansen masih merupakan sesuatu yang harus didiskusikan. Karena Hansen bernilai lebih dari seluruh Rabathe, Yixia hanya menegosiasikan persyaratan untuk Rabathe itu sendiri. Dia tidak menyertakan Hansen dalam diskusi. Sky Palace telah menghasilkan banyak rencana, tetapi Hansen memutuskan untuk bergabung dengan Sky Palace sebagai anggota Rabathe. Dia tidak bergabung dengan Sky Palace hanya sebagai dirinya sendiri. Dengan melakukan itu, dia kehilangan banyak keuntungan yang bisa dia peroleh. Tapi Yixia telah mempertaruhkan banyak hal dalam sistem kekacauan untuk menyelamatkannya. Dia memindahkan seluruh Rabathe karena itu, dan dia telah membuat musuh Extreme King dalam prosesnya. Itu adalah bantuan yang besar. Hansen tidak bisa meninggalkan Rabathe dan bergabung dengan Sky Palace sendirian. Bab 2596 Film Besar. Hansen adalah bagian dari Rabathe sekarang. Tapi dia adalah individu yang sangat bergengsi di Sky Palace, dan dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Dia diperlakukan seperti salah satu orang Sky Palace, seolah-olah dia memiliki garis keturunan langsung dengan mereka. Hansen bahkan memiliki pulau untuk dirinya sendiri di Sky Palace. Itu adalah pulau giok kecil yang dulu dia tempati. Little Silver dan Little Star terdaftar untuk menempati pulau giok kecil juga. Hansen ingin menggunakan kekuatan Blood Pulse Sutra pada mereka untuk membuat darah mereka lebih kuat. Tetapi tubuhnya belum pulih, jadi, dia tidak bisa lagi melakukannya. Little Silver mencoba menyembuhkan tubuh Hansen yang rusak menggunakan kekuatan penyembuhannya, dalam semua kemuliaan yang menggetarkan. Usahanya memang memiliki efek positif, tetapi hasilnya sangat kecil. Hansen memberikan Thunder God Spike ke Little Silver. Kekuatan Little Silver dan Thunder God Spike bisa menguntungkan satu sama lain, jadi itu akan bagus untuk evolusinya. Dia menggunakan kacamata untuk memeriksa semua makhluk di sekitarnya. Mereka semua memiliki potensi bintang 5. Dan sehubungan dengan potensi mereka yang sebenarnya, dia akan mengetahuinya begitu mereka menjadi dewa. Suatu hari, Hansen berada di pulau berjemur. Bauer sedang duduk di dekatnya, masih menggigit ginseng ungunya. Itu tidak menjadi lebih kecil, meskipun dia terus-menerus menggerogoti. Little Angel dan Zero sedang menyiapkan makan siang. Han Menger memegang Six Core Snake Ball, dan dia sedang berlatih memanah. Little Silver dan Little Star tergeletak di tanah dengan tenang. Ada seekor binatang kecil yang seperti bola salju putih yang berlari-lari. Bola salju adalah makhluk dari cagar alam. Itu sangat istimewa, karena bisa melindungi dirinya sendiri di dalam bola putih yang tidak bisa dipatahkan.
Hansen telah membawa makhluk kecil itu ke alam semesta Geno saat dia berada di planet Eclipse. Snowball memiliki hubungan yang baik dengan Xie Qingqing, dan menghabiskan sebagian besar waktunya di alam semesta untuk mengikutinya. Saat Narrow Moon pertama kali dibawa ke Sky Palace, Snowball tidak ada di sana. Itu terjadi dengan Xie Qingqing. Hansen bertanya-tanya mengapa Xie Qingqing mengirim Snowball kepadanya alih-alih hanya meneleponnya di telepon. Ketika Hansen melihat barang yang akan dikirim Snowball, dia menyadari dengan terkejut bahwa Presiden sombong Xie Qingqing Love telah dibuat menjadi film yang akan segera mengudara. Pengiriman tiket masuk Snowball adalah cara tidak langsung untuk pamer. Hansen menelusuri internet di alam semesta dan menemukan bahwa Presiden sombong Xie Qingqing Love sangat populer. Gelarnya adalah Guru Xie. Hansen mencoba mencari tahu berapa banyak eksemplar Presiden sombong Love yang telah terjual sejauh ini, dan ada banyak nol. Setidaknya ada 1 miliar, pikir Hansen. Menyedihkan. Berapa penghasilan Xie Qingqing? Hansen membeku. Tidak peduli berapa banyak Hansen bertarung atau semua senjata dewa yang dia peroleh, dia tidak menghasilkan uang sebanyak Xie Qingqing dan gambarnya. Haruskah aku mulai menggambar sesuatu juga? Hansen tertarik dengan konsep tersebut, tetapi dia menyadari bahwa kemampuan menggambarnya lebih dari sekadar kurang. Jadi, dia menunda idenya. Sky Palace juga akan menayangkan filmnya. Hansen membawa Han Menger bersamanya untuk menontonnya. Itu hanya akan menjadi mereka, sehingga mereka dapat memiliki seluruh teater secara eksklusif untuk diri mereka sendiri. Ketika mereka pergi ke teater, Hansen bertemu dengan Yun Sui, Yun Susang, dan Tousan Federkren. Mereka semua adalah kelas raja sekarang. Mereka telah berkembang secepat Hansen. Faktanya, kemajuan Hansen tidak secepat itu. Dia diperlambat oleh kebutuhannya untuk memenuhi persyaratan 4 seni Geno yang terpisah. Jika dia hanya berlatih satu, dan itu bukan The Story of Genes, dia mungkin sudah didewakan sekarang. Kakak Han, kamu baik-baik saja? Yun Sui bertanya, menatap Hansen. Mereka ingin mengunjungi Pulau Giok kecil untuk melihat Hansen beberapa waktu yang lalu, tetapi Sky Palace melarang orang biasa berkunjung ke sana. Jadi, ini pertama kalinya mereka melihat Hansen dalam waktu yang lama. Hansen tidak terlihat begitu baik. Tubuhnya kering seperti sepotong daging asap. Butuh Tousan Federkren 1 menit untuk mengenalinya. Jauh lebih baik. Aku hampir baik-baik saja. Aku akan mengunjungi kalian beberapa hari yang lalu, tetapi Penatua Yun tidak akan membiarkan aku meninggalkan Pulau Giok kecil sampai sekarang, jelas Hansen. Kita tahu. Kami diberitahu hal yang sama, atau kami pasti sudah mengunjungi kamu di Pulau Giok kecil, kata Tousan Federkren. Filmnya akan dimulai. Ayo masuk, kata Yun Susang sambil tersenyum. Hansen membeli seluruh teater. Ada banyak ruang, jadi dia mengundang mereka ke sana untuk menonton semuanya bersama. Dikarenakan Hansen sudah mengetahui apa yang terjadi di ceritanya, ia pun tidak terlalu asyik dengan filmnya. Dia terkejut melihat Yun Sui dan Yun Susang menyukainya sama seperti mereka. Mereka sangat bersemangat, kadang-kadang mereka tertawa, dan di lain waktu menangis dan menangis. Pada akhirnya, karakter utama menyelamatkan karakter wanita. Ketika mereka berciuman, Yun Sui dan Yun Susang sangat tersentuh, mata mereka hampir berubah menjadi bentuk hati kecil. Tidak peduli seberapa kuat seorang wanita, mereka semua memiliki hati yang sama. Hansen tidak bisa menahan nafas. Setelah filmnya selesai, Hansen mengajak mereka bertiga untuk makan malam. Mereka berbicara bersama dengan nyaman saat mereka kembali. Kenapa aku tidak pernah mendengar tentang lone bambu lagi? Hansen bertanya pada Tousan Federkren. Dia telah bertanya kepada orang lain tentang lone bambu, tetapi mereka semua sangat cerdik tentang subjek tersebut sehingga dia tidak pernah benar-benar menerima jawaban. Tousan Federkren ragu-ragu, tapi Yun Sui berkata dengan marah, itu karena eksklusite. Eksklusite. Hansen kaget. Dia tahu namanya, tapi dia tidak berpikir eksklusite tidak akan ada hubungannya dengan lone bambu. Sui, berhenti bicara. Tousan Federkren mengerutkan kening. Apakah ini sesuatu yang tidak boleh aku ketahui? Hansen bertanya, melirik Tousan Federkren. Tousan Federkren menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak juga, tapi insiden ini tidak bisa dihindari. Bahkan jika kamu tahu, tidak ada yang dapat kamu lakukan. Petik 2. Jika itu tidak tabu, mengapa kamu tidak memberitahuku saja? Kata Hansen. Tousan Federkren masih ragu-ragu. Bagaimanapun, Yun Sui secara praktis telah memberitahu Hansen seluruh cerita. Ada hubungan yang baik antara Sky Palace dan Very High. Orang sering percaya Sky Palace adalah corong untuk Very High. Meskipun Sky Palace bukan salah satu dari 3 ras tertinggi, Extreme King juga cukup takut pada Sky Palace. Faktanya, Sky Palace bergantung pada kekuatan Very High. Jadi, Exquisite dan Very High lainnya datang ke Sky Palace. Mereka meminta Lone Bambu dan Yu Sansin untuk bergabung dengan Very High, dan itu adalah permintaan yang tidak bisa ditolak oleh Sky Palace. Yu Sansin setuju, sedangkan Lone Bambu menolak tawaran Exquisite. Ini menciptakan ketegangan dan keretakan yang semakin lebar antara Sky Palace dan Very High. Namun, Very High tidak mengalah dalam permintaan mereka, dan Lone Bambu tidak goyah atau menyerah pada tuntutan mereka. Jadi, pemimpin Sky Palace mengunci Lone Bambu.
Tidak bisakah Lone Bambu menolak untuk bergabung dengan Very High? Han Sen bertanya dengan cemberut. Pausan Federcran menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Hubungan antara Sky Palace dan Very High sangat rumit. Sepertinya ada semacam kesepakatan. Pemimpin kami ada di air panas sekarang. Dia tidak bisa menolak tuntutan Very High. Petik 2. Jika Lone Bambu dikunci, apakah itu berarti permintaan mereka dibatalkan? Han Sen bertanya dengan cemberut. Pausan Federcran terkekeh dan berkata, apakah itu sangat mudah? Very High belum mengatakan apa-apa. Mereka belum mengatakan apakah Lone Bambu harus pergi atau tidak. Jika mereka belum membatalkan permintaannya, kami harus menanggapinya. Kita tidak bisa menyembunyikan masalah ini di bawah permadani. Petik 2. Bab 2597 Kegigihan Lone Bambu, subscribe penauta. Han Sen tidak memiliki banyak ide tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jika dua pasukan bertempur dan Lone Bambu dalam bahaya, dia dengan senang hati akan bergabung dalam pertarungan. Tapi sekarang, Lone Bambu dipenjara oleh kekuatan Sky Palace. Selain itu, mereka tidak sedang berperang dengan Very High. Karena itu, Han Sen tidak punya cara untuk membantu. Ini adalah situasi yang sulit untuk dihadapi. Very High tidak ingin Lone Bambu bergabung dengan mereka secara permanen. Itu seharusnya hanya sementara. Plus, mereka akan memberi Lone Bambu banyak sumber daya. Bagi orang lain, mereka justru memohon manfaat yang akan diberikan secara gratis. Aku tidak tahu mengapa Lone Bambu dengan tegas memutuskan untuk tidak pergi, Pausan Federcran berkata sambil mendesah. Han Sen berpikir bahwa dia mengerti apa yang dipikirkan Lone Bambu, tetapi dia belum berbicara dengan pria itu secara langsung. Oleh karena itu, dia tidak tahu apakah tebakannya akurat. Keesokan harinya, Han Sen pergi untuk bertanya kepada tetua ke-10, Yun Changkong, tentang diizinkan untuk melihat Lone Bambu. Yun Changkong adalah ayah Yun Sui dan Yun Susang, dan dia adalah guru Tousan Federcran. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Han Sen, dan dia tidak menolak permintaannya. Mungkin kamu bisa meyakinkan Lone Bambu bahwa bergabung dengan Very High tidak terlalu buruk, kata Yun Changkong kepada Han Sen. Han Sen setuju. Kemudian, Yun Changkong meminta orang-orang untuk membawa Han Sen ke penjara. Han Sen mengira Sky Palace hanya mengadakan pertunjukan. Tetapi ketika dia pergi ke penjara, dia belajar bahwa banyak hal tidak sesederhana yang dia yakini semula. 12 kunci penekan iblis ditembus melalui tubuh Lone Bambu. Mereka menyematkannya ke Suppress Demon Stone. Dia berlumuran darah. Bahkan tulang selangkanya juga ikut ditusuk. Han Sen kaget. Kamu di sini. Anggota tubuh Lone Bambu terkunci dengan menyakitkan pada batu penekan iblis, dan saat dia dalam kondisi buruk, dia masih bisa tersenyum. Namun, mustahil bagi siapapun untuk terlihat baik dalam situasi seperti itu. 12 kunci penekan iblis itu memiliki 12 kekuatan berbeda. Ada air, api, guntur, kilat, dan 8 kekuatan lain yang terus-menerus menyerang tubuhnya. Bahkan elit yang didewakan mungkin tidak akan bertahan lama dalam kondisi ini. Itu tidak seperti itu akan membunuhnya, tapi disiksa seperti ini, siang dan malam, adalah takdir yang lebih buruk dari kematian. Apakah memperlakukanmu seburuk ini memang perlu? Han Sen menuntut, menjadi sedikit marah saat dia melihat Lone Bambu. Lone Bambu adalah murid dari pemimpin Sky Palace. Dia memiliki darah orang-orang Sky Palace, namun, dia diperlakukan seperti ini. Tidak ada sedikit pun simpati yang ditunjukkan untuknya, dan pemandangan itu akan membuat siapapun merinding. Jangan marah pada mereka, ini semua adalah perbuatanku sendiri. Lone Bambu terkekeh pahit. Han Sen mengeluarkan botol berisi anggur yang dia selundupkan kemudian mendekatkan mulut botolnya ke mulut Lone Bambu agar lebih mudah diteguk oleh Lone Bambu beberapa kali. Setelah itu giliran Han Sen menelan sendiri lalu bertanya, mengapa kamu menolak untuk bergabung dengan Very High? Lone Bambu menjilat anggur di bibirnya dan berkata, bergabung dengan Very High akan sangat baik untukku. Jika aku tidak pergi, mungkin perlu 1 atau 2 dekade untuk menjadi dewa. Jika aku pergi ke Very High, aku bisa menjadi dewa hanya dalam 3 tahun. Petik 2. Jika kamu mengerti itu, mengapa kamu tidak pergi? Han Sen bertanya, melihat Lone Bambu. Dia tahu bahwa pria itu pasti punya alasannya sendiri. Lone Bambu memandang Han Sen dan tidak menjawab pertanyaannya. Dia bertanya, kamu suka lari telanjang? Aku, kurasa aku tidak. Han Sen tidak tahu apa arti Lone Bambu, jadi jawabannya tidak pasti. Lone Bambu tersenyum dan berkata, aku juga tidak menyukainya. Jadi, tidak peduli berapa banyak keuntungan yang ditawarkan oleh Very High kepada aku atau berapa banyak hukuman yang harus aku tanggung, aku tidak akan pergi ke Very High. Petik 2. Apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan Very High suka lari telanjang? Kamu harus melepas semua pakaian kamu saat berada di sana. Han Sen membayangkan eksplisite dan likir berlari-larian telanjang. Itu adalah gambar yang membuatnya tersenyum. Tentu saja, Han Sen hanya bercanda. Dia tahu bahwa Very High tidak akan seseram itu. Sense dari Very High dapat merasakan apapun di dunia ini. Jika kamu dipilih oleh mereka, kamu menjadi media bagi mereka untuk merasakan dunia. Mereka bisa merasakan semua yang kamu lakukan. Jika kamu makan, mereka bisa merasakan rasa asin, manis, asam, atau pedasnya makanan kamu. Saat kamu mandi, mereka tahu apakah itu panas atau dingin. Emosi kamu, hobi kamu,
atau bahkan perasaan kamu ketika kamu kimpoi dengan seorang wanita, Fairy High akan mengalami segalanya. Jika kamu berada di posisi aku, maukah kamu pergi? Lone Bambu bertanya, melihat ke arah Hansen. Apakah Fairy High itu sakit jiwa? Mata Hansen melebar. Ini hanyalah perspektif aku. Tentu saja, mereka mungkin tidak tertarik dengan wanita yang kamu tiduri, tetapi terlepas dari itu, kamu tidak memiliki cara untuk mematikan kekuatan mereka untuk merasakan apapun yang kamu lakukan. Setelah kamu terhubung dengan kemampuannya, tidak ada pembatalan. Mereka akan selalu memiliki kaitannya dengan kamu, dan aku ragu mereka akan rela memutuskan hubungan seperti itu, kata Lone Bambu. Apakah kamu yakin begitulah cara kerjanya? Hansen bertanya dengan serius. Lone Bambu tersenyum dan berkata, jika ada ras di alam semesta ini yang paling bisa memahami Fairy High, itu adalah kita, Sky. Meskipun tidak ada bukti nyata, banyak generasi Sky telah bekerja untuk Fairy High. Ini adalah hipotesis yang akurat 90%. Petik 2. Jika keadaan seperti itu, maka aku tidak akan pergi apapun yang terjadi, kata Hansen dengan anggukan. Hansen mendekatkan botol anggurnya ke mulut Lone Bambu agar dia bisa menyesapnya lagi. Hansen kemudian bertanya, tetapi jika kamu terus menolak, apakah Fairy High akan membiarkan kamu pergi? Aku tidak tahu, Lone Bambu mengaku dengan menggelengkan kepala. Hansen tidak bertanya lebih jauh. Dia mengobrol dengan Lone Bambu sedikit lebih lama, dan setelah dia menghabiskan anggurnya, dia meninggalkan penjara. Hansen sedang berjalan pergi, dan saat dia melakukannya, dia berpikir, mengapa Fairy High sangat menginginkan Lone Bambu. Pasti ada cara aku bisa membantunya. Dia meninggalkan area terlarang dan melihat seorang pria duduk di atas derek putih. Pria itu tersenyum pada Hansen. Paman Yu. Hansen mengangkat alisnya saat melihat Yu Sansin. Yu Sansin telah pergi ke tanah yang dikuasai Dragon untuk menyelamatkan Hansen sebelumnya. Jadi, Hansen sangat sopan setiap kali dia melihat pria itu. Yu Sansin tersenyum dan berkata, kita harus berjalan bersama, dengan asumsi kamu tidak ada kegiatan lain. Apakah kamu datang untuk Lone Bambu? Hansen bertanya pada Yu Sansin saat dia mengikutinya. Tidak, aku di sini untukmu, jawab Yu Sansin. Itu mengejutkan Hansen. Sebelum Hansen mengatakan sesuatu, Yu Sansin melanjutkan dengan berkata, Sky Palace membuat kesepakatan dengan Fairy High. Jadi, siapapun yang dipilih oleh Fairy High harus pergi. Jika Lone Bambu tidak pergi, maka kita harus mencari penggantinya yang layak. Orang yang kamu sarankan itu tidak mungkin aku, kan? Hansen tersenyum kecut. Selain Lone Bambu, satu-satunya dari generasi ini yang dapat mengesankan Fairy High adalah kamu, kata Yu Sansin sambil tersenyum. Aku juga tidak bisa melakukannya, kata Hansen dengan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Dia tidak suka berlarian telanjang seperti yang diungkapkan Lone Bambu. Yu Sansin mengira Hansen akan bereaksi seperti ini, jadi dia dengan dingin berkata, aku yakin Lone Bambu menjelaskan kepadamu seperti apa Fairy High itu. Aku menunggu sampai sekarang untuk melihatmu sehingga aku tidak perlu membuang napas. Petik 2. Paman Yu, kamu tidak perlu mencoba meyakinkanku. Pemikiran aku tentang masalah ini sama dengan Lone Bambu. Aku lebih suka masuk penjara daripada pergi ke sekolah tinggi, kata Hansen sambil menggelengkan kepala. Bab 2598 Jalan Jahat Ekstrim. Ekspresi Yu Sansin tidak berfluktuasi sedikit pun setelah mendengar pidato Hansen. Dia bertanya dengan tenang, pernahkah kamu mendengar kisah Alpha Sky yang dikenal sebagai Suppressed Demon? Tidak. Hansen sedang tidak mood untuk sebuah cerita, tetapi jika seseorang seperti Yu Sansin ingin berbicara, maka Hansen akan mendengarkan. Suara lembut Yu Sansin tetap cukup keras sehingga Hansen bisa mendengarnya. Di zaman kuno, sebelum area antar bintang, Sky hidup di planet tempat iblis juga tinggal. Itu memakan orang. Iblis itu akan memakan satu orang setiap hari. Tetapi iblis itu tidak memiliki tubuhnya sendiri. Jika ingin memakan seseorang, ia harus memiliki tubuh Sky yang satu untuk melahap tubuh Sky yang lain. Petik 2. Karena mereka tidak dapat mencegah iblis merasuki mereka, Sky memiliki banyak insiden yang melibatkan ayah yang memakan putra mereka, istri yang memakan suami, atau bahkan anak-anak yang memakan kakek nenek mereka. Hal-hal itu terus terjadi sampai Alpha kami naik ke tantangan. Dia menawarkan dirinya kepada iblis dan membiarkan iblis mengambil kendali atas tubuhnya. Petik 2. Dan, apakah Alpha Sky entah bagaimana memenjarakan iblis itu? Hansen penasaran. Tidak, kekuatan Alpha kami tidak jauh lebih tinggi dari rata-rata Sky. Iblis itu menguasai tubuhnya juga. Iblis menggunakan dia untuk memakan banyak Sky, Yu Sansin berkata dengan datar. Jawaban itu bukanlah yang diharapkan Hansen. Yu Sansin melihat ke arah Hansen dan melanjutkan dengan berkata, meskipun Alpha kita dikendalikan oleh iblis, dia berhasil mencapai sesuatu yang lebih dari yang dimiliki kebanyakan Sky. Sky lainnya, ketika mereka dikendalikan oleh iblis, masih memiliki kemauan mereka. Tapi mereka tidak membenci iblis itu. Mereka takut seperti harimau. Bahkan jika mereka berpura-pura tidak, mereka tidak bisa berbohong kepada iblis. Itu karena ketika iblis memiliki Sky, itu bisa mengintip ke dalam pikiran mereka. Tidak peduli apa yang orang itu lakukan, mereka tidak bisa berbohong kepada iblis. Jadi, tidak masalah apa yang mereka katakan atau lakukan. Iblis itu masih akan melihat pikiran mereka.
Iblis akan mengendalikan mereka dan memaksa mereka untuk bunuh diri. Alpha adalah satu-satunya pengecualian untuk ini. Petik 2. Apa yang dia lakukan? Hansen menjadi sangat penasaran. Dia tidak melakukan apapun. Dia berteman dengan iblis itu, kata Yu Sansin. Aku pikir kamu mengatakan iblis bisa melihat melalui pikiran Sky. Bagaimana Alpha bisa menipu iblis seperti itu? Hansen bertanya dengan bingung. Alpha Sky pasti membenci iblis itu. Yu Sansin tertawa dan berkata, itulah mengapa Master Alpha berbeda. Dia menghadapi musuh yang paling dia benci, namun dia mampu melepaskan amarah itu dan memperlakukan iblis dengan baik. Seolah-olah dia menganggap iblis itu sebagai putranya sendiri, dan tidak peduli seberapa besar kesalahan iblis itu, dia tetap memaafkannya. Itu adalah perawatan yang datang dari hati. Di alam semesta ini, selain Alpha aku belum melihat ada orang yang bisa melakukan hal yang sama. Petik 2. Apakah kamu mengatakan kebaikan Master Alpha menyentuh iblis itu? Hansen tidak bisa menebak akhir dari cerita ini, jadi ini adalah usaha terbaiknya. Iya. Kebaikan Master Alpha berdampak pada iblis. Iblis itu seharusnya hanya merasuki seseorang selama 1 hari sebelum membuang tuan rumah. Tetapi ketika memasuki tubuh Alpha, ia tetap di sana. Itu tidak pernah meninggalkannya, sampai Master Alpha menemukan kelemahan di dalam iblis dan membunuhnya. Dia mengakhiri mimpi buruk yang telah melanda Sky selama orang-orang aku bisa mengingatnya, kata Yu Sansin. Hansen terpesona oleh cerita ini. Alpha telah menggunakan cinta untuk mendapatkan kepercayaan dari iblis yang dapat membaca pikiran orang, dan kemudian membunuh iblis yang telah ia cintai. Hansen tidak tahu orang macam apa yang bisa melakukan itu. Jika dia berada di posisi Alpha, Hansen tidak berpikir dia bisa mencapai hal yang sama. Guru Yu, Alpha kamu adalah orang suci sejati. Aku hanya orang biasa. Apakah kamu ingin aku pergi memberi makan iblis? Aku tidak bisa melakukannya. Aku akan marah oleh Very High, dan sepertinya aku akan mati. Hansen mengerti apa yang dimaksud Yu Sansin dengan menceritakan kisah itu kepadanya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat melakukannya. Memahami tidak masalah. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa melakukannya. Aku bisa membantumu, kata Yu Sansin sambil tersenyum. Betulkah, kamu dapat membantu dengan ini? Hansen bertanya dengan skeptis. Dia mengira Yu Sansin pasti telah menarik rantainya. Yu Sansin tertawa dan berkata, kamu tahu kenapa namaku Yu Sansin? Petik 2. Bagaimana aku bisa mengetahui hal seperti itu? Hansen berpikir sendiri. Tetapi yang dia katakan adalah, aku telah mendengar amarah kamu menjadi lebih baik ketika kamu menerima nama ini, Tuan Yu. Apakah itu untuk membuat kamu memikirkan hal-hal yang lebih positif? Petik 2. Yu Sansin tersenyum dan berkata, aku berterima kasih karena kamu sangat menghargai aku, tetapi aku tidak benar-benar berpikiran positif. Alasan mengapa aku dipanggil Yu Sansin adalah untuk meyakinkan diri sendiri bahwa apapun yang terjadi, aku tidak boleh menyerah pada diri aku sendiri. Tidak masalah jika aku menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang tidak dapat diterima orang lain. Tidak peduli seberapa besar aku dibenci, setidaknya, aku bisa menghindari membenci diri sendiri. Aku butuh hati yang baik untuk mencintai diriku sendiri. Petik 2. Hansen membeku. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang menjelaskan kebaikan hati mereka kepada orang lain. Seni Geno yang aku latih didasarkan pada kekuatan jahat. Jika aku memikirkan hal-hal jahat, mereka akan lebih kuat. Ketika aku masih muda, alasan aku datang ke Sky Palace untuk membunuh para tetua justru karena ini. Tapi semakin kuat seni Geno ini, semakin klaim aku. Aku tidak melatih keterampilan membunuh, aku melatih ketabahan mental untuk tidak membiarkan diri aku diklaim oleh kejahatan. Hanya aku yang bisa mengendalikan diriku di dunia ini. Tidak ada orang lain yang bisa menggunakan aku. Bahkan bukan Tuhan. Yu Sansin berbicara dengan sangat pelan, tetapi Hansen bisa merasakan beban kata-kata pria itu yang sombong. Tapi Hansen tidak mengerti bagaimana percakapan ini ada hubungannya dengan Very High. Yu Sansin memandang Hansen dan tersenyum. Extreme Evil Path yang telah aku latih tidak memiliki kekuatan penginderaan seperti Very High, tetapi itu mengandung kemampuan yang unik. Aku bisa menggunakan kejahatan aku untuk memiliki kamu. Dan ketika Very High menggunakan indera mereka untuk menyerang pikiran kamu, mereka hanya akan menyentuh kejahatan pikiran aku. Jadi, yang mereka rasakan hanyalah perasaan aku. Itu berarti mereka tidak bisa merasakan apa-apa tentang kamu. Dengan begitu, kamu tidak perlu mengkhawatirkan indera invasif mereka. Kamu dapat menikmati semua manfaat dari Very High tanpa harus khawatir ditonton. Apakah kamu akan menolak manfaat seperti itu? Petik 2. Kamu benar-benar bisa melakukan itu. Hansen tidak meragukan apa yang Yu Sansin katakan, meskipun tampaknya terlalu dibuat-buat. Tetap saja, dia merasa harus bertanya. Jika kamu tidak percaya, kita bisa melakukan tes. Temui Exquisite dari Very High, dan kemudian kamu dapat mengetahui apakah aku mengatakan yang sebenarnya atau tidak, kata Yu Sansin sambil tersenyum. Bab 2599 Taoisme, Subscribe Penatua. Hansen tidak mempercayainya, tetapi dia belum mencoba tes yang disarankan Yu Sansin. Dia ingin membantu Lone Bambu, tapi dia tidak pergi ke Very High atas nama temannya. Melihat Hansen pergi, Yu Sansin tersenyum. Dia tidak marah atas penolakan Hansen. Kembali ke Pulau Giok kecil, Hansen terus menyerap Gen Raja. Dia ingin membawa The Story of Genes ke tingkat ke-9 secepat mungkin.
Han Sen memanggil Gu Qingcheng untuk membahas masalah lone bambu. Gu Qingcheng mendengarkan ceritanya dan berkata kepadanya, Yu Sanxin benar. Tidak masalah siapa yang akhirnya pergi, tapi Sky Palace perlu mengirim orang lain ke Very High. Permintaan mereka tidak bisa diabaikan. Petik 2. Sky Palace memiliki banyak orang. Apakah aku perlu pergi? Kata Han Sen. Gu Qingcheng menggelengkan kepalanya. Tidak sesederhana itu. Jika ya, Sky Palace tidak akan memenjarakan putra kesayangan mereka. Aku tidak berpikir Sky Palace dapat memilih individu mana yang pergi. Mereka akan membutuhkan seseorang yang menarik minat Very High. Jika tidak, pertukaran tidak akan berfungsi. Dan itulah mengapa Yu Sanxin mencoba meyakinkanmu. Petik 2. Aku tidak bodoh. Aku tidak akan pergi bahkan jika mereka mengundang aku secara pribadi. Dan dia ingin aku mengemis di hadapan Very High seperti aku adalah budak. Kata Han Sen dengan mengangkat bibirnya. Tidak seperti itu. Bagi orang normal, pergi ke Very High adalah kesempatan besar. Merekalah yang mau mengemis. Kamu dan lone bambu istimewa. Jika kamu tidak istimewa, aku tidak berpikir Very High akan peduli sebanyak yang mereka lakukan sekarang. Gu Qingcheng tersenyum saat berbicara. Apakah tidak ada cara lain? Han Sen bertanya. Itu tergantung Sky Palace. Jika mereka tidak ingin berselisih dengan Very High, mereka harus mengirim seseorang apapun yang terjadi. Petik 2. Keduanya membahas masalah ini lebih banyak, tetapi mereka tidak dapat menemukan ide apapun. Kekuatan mereka tidak akan cukup untuk melawan Very High. Apapun yang mereka coba tidak akan efektif. Jika lone bambu belum diambil, itu artinya masih ada ruang untuk negosiasi. Kita akan menemukan cara untuk menavigasi melalui ini. Han Sen terus mencoba memikirkan cara untuk membantu lone bambu saat dia berlatih. Saudara Han, ada pertemuan dengan Very High. Apakah kamu bergabung? Yun Sui bertanya dengan ekspresi marah. Dia datang untuk mengunjungi Pulau Giok kecil. Pertemuan apa? Han Sen bertanya dengan bingung. Dia telah pulih di sana untuk beberapa waktu, jadi dia tidak mendengar apapun tentang pertemuan. Yun Sui menjelaskan, Very High dan Sky yang lebih muda akan bertukar seni Geno. Mereka mengatakan akan ada diskusi, tetapi itu lebih seperti Very High akan berbicara dan kami hanya akan duduk di sana mendengarkan. Petik 2. Apa yang akan mereka bicarakan? Han Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Seni Geno dari Very High sangat luas. Mereka tahu seni Geno dari banyak ras, jadi mereka bisa membicarakan apa saja. Mereka benar-benar bagus. Mungkin sebaiknya aku pergi dan mendengarkan. Han Sen tidak benar-benar ingin pergi dan mendengarkan seni Geno. Dia hanya ingin memastikan bahwa ekskuisite ini adalah ekskuisite yang sama yang dia temui di area inti. Dia mengatur waktu dengan Yun Sui. Malam berikutnya, Han Sen membawa Bao Er dan Gu Qingcheng bersamanya. Dia bertemu dengan Yun Sui dan beberapa orang lain dari Sky Palace. Bersama-sama, mereka bergabung dalam rapat. Pertemuan itu berlangsung di Pulau Seribu Danau. Pulau itu aneh. Pusatnya adalah danau, dan air danau terus-menerus tumpah ke bagian bawah pulau. Seluruh pulau itu seperti kumpulan danau yang landai. Very High mengadakan pertemuan mereka di tengah danau. Ada platform teratai yang berukuran sekitar lapangan sepak bola. Itu mengambang di tengah danau, dan ada paviliun yang tersebar di sekitarnya. Ketika Han Sen tiba, area pertemuan penuh dengan siswa Sky Palace. Sebagian besar siswa hanya dapat mendengarkan dari paviliun mereka. Beberapa siswa kelas atas dapat duduk di atas panggung teratai untuk berbicara langsung dengan Very High. Mereka mengatakan bahwa mereka akan menempati meja yang sama dengan orang lain, tetapi Very High sebenarnya menempati kursi utama. Para siswa Sky Palace hanya bisa duduk di samping. Dan biasanya siswa Sky Palace yang harus mengajukan pertanyaan. Very High selalu yang menjawab. Mereka seperti guru yang menjawab siswa mereka. Pousan Federkren dan Yun bersaudara membawa Han Sen dan Gu Qingcheng ke platform teratai. Para siswa Sky Palace tahu semua tentang Han Sen. Mereka menyapanya dan segera mengizinkannya untuk mengambil tempat duduk terbaik. Han Sen hanya ingin menemukan tempat duduk acak, tetapi orang-orang di sana bersemangat. Para siswa Sky Palace terus mendorongnya ke depan, jadi dia tidak bisa menolak mereka. Dia harus duduk di tempat yang lebih terhormat. Itu tidak seperti siswa Sky Palace memaksanya dengan sengaja. Semua orang tahu tentang Han Sen melawan Meng Lai dalam sistem kekacauan. Tidak ada orang di Sky Palace yang belum pernah mendengar cerita itu. Dia adalah kelas raja yang bisa mengalahkan Meng Lai. Dia pantas untuk mengambil kursi nomor 1, di atas Raja Sky Palace dan setengah dewa. Ditambah lagi, Han Sen cukup terkenal di Sky Palace. Dia dan Lone Bambu disebut sebagai Master Pisau dan Pedang. Mereka telah menjadi guru. Jika Lone Bambu tidak ada di sana, maka wajar jika Han Sen duduk di posisi yang paling dihormati. Tidak lama kemudian, kedua sisi platform teratai penuh dengan siswa Sky Palace. Tapi kursi tengah masih kosong. Apakah Very High benar-benar menganggap diri mereka sendiri begitu tinggi? Seorang siswa Sky Palace bertanya dengan dingin. Karena Lone Bambu, siswa Sky Palace tidak menyukai sekolah tinggi. Pertemuan itu tidak akan seramah sebelumnya. Tetapi sementara semua orang membahas Very High, kereta giok putih terbang ke arah mereka. Binatang giok yang menarik kereta itu seperti harimau. Mereka tampak hampir seperti maskot. Mereka jelas istimewa. Ketika Han Sen melihat makhluk itu, dia terkejut. Dia tidak mengenali spesies apa dari binatang giok itu, tetapi ketika dia merasakan kehadiran mereka, dia bisa segera mengetahui bahwa mereka adalah dewa.
Ada 6 dari binatang giok yang menarik kereta. Kekuatan itu adalah sesuatu yang bahkan bisa dihargai oleh pemimpin Sky Palace. Hansen terkejut dengan betapa kuatnya para Very High ini ketika dia melihat moda transportasi mereka. Tapi asumsi awal Hansen bahwa gerbong itu milik Exquisite salah. Itu untuk penggunaan Very High yang mengunjungi ras lain. Banyak Very High menggunakannya, jadi ini bukan milik siapapun secara khusus. Kereta binatang itu melaju ke peron teratai. Di sana, pintu mobil giok yang indah terbuka. Seorang pria dan seorang wanita muncul. Seperti yang dipikirkan Hansen, wanita itu adalah kakak ketiga Likir, Exquisite. Tapi kali ini, bukan Likir yang menemaninya. Itu adalah seorang pria. Pria dan wanita itu berjalan ke kursi utama dan membungkuk di depan semua orang. Pria itu berkata dengan tenang, "Aku minta maaf telah membuat kalian menunggu. Jika tidak ada hal lain yang perlu dibicarakan, mari kita lanjutkan. Jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan kepada mereka. Adikku dan aku akan mencoba menjawab setiap pertanyaan yang kalian ajukan." Petik 2. Dia terdengar terlalu sombong. Dia mengatakan ini adalah pertukaran, tapi kedengarannya lebih seperti seorang guru yang berbicara dengan anak-anak, pikir Hansen dalam hati. Ketika mereka sedang berbicara, Exquisite dan para Very High mengambil tempat duduk. Pria itu memandang siswa Sky Palace di kedua sisi. Dia melihat Hansen menempati kursi pertama dengan Gu Qingcheng di sebelahnya. Ketika pria itu melihat wajah Gu Qingcheng, wajahnya sendiri membeku. Dia menatapnya sedikit, dan kemudian mengalihkan pandangannya. Bab 2600 Roh Dewa. Sentuhan wajah Gu Qingcheng sangat menakjubkan. Bahkan mereka yang dekat dengannya, seperti Hansen, akan mendapati diri mereka menatap kecantikan halusnya sekarang dan lagi. Pria dari Very High itu hanya menatapnya sebentar sebelum berbalik. Dia memiliki pengendalian diri yang luar biasa. Exquisite menatapnya juga, tapi penglihatannya berhenti di Hansen lebih lama. Bagaimanapun, dia duduk di tempat kehormatan. Pertemuan itu tidak memiliki dewa. Semua yang hadir adalah elit muda, tetapi jika seseorang duduk di kursi pertama, itu berarti mereka adalah seseorang yang bergengsi dan penting bagi Sky Palace. Tetapi pada saat itu, Hansen sedang tidak terlihat baik. Dia tampak kering dan kurus, seperti pengungsi yang telah menghabiskan waktu terlalu lama tanpa makanan. Dia hanya tinggal kulit dan tulang. "Bagaimana aku bisa merujuk kamu?" Exquisite bertanya, melihat ke arah Hansen. Dia telah melihat video Hansen, tapi itu sebelum dia mengalami cedera terbaru. Dia terlihat sangat berbeda sekarang, jadi dia tidak mengenalinya. "Aku Hansen," jawab Hansen jujur. Setelah mendengar nama Hansen, pria Very High itu mau tidak mau menoleh untuk melihatnya. Dia jelas tahu tentang Hansen dan apa yang telah dia capai. "Kamu adalah orang yang memiliki charming guts Jian dan perisai pandangan Medusa. Tidak heran kamu terlihat begitu istimewa," kata Exquisite tanpa emosi. Yang dimaksud dengan spesial, dia mengacu pada penampilan fisiknya. Dia tidak benar-benar memujinya. Dari apa yang bisa dia lihat, Hansen hanya beruntung dengan mengumpulkan 2 harta dewa sejati. Dia beruntung dan tidak lebih, itulah kesimpulan umumnya. Dia percaya bahwa pahala sebenarnya dari kekuatannya tidak ada yang substansial. Wajah Hansen tampak masam. Dia tidak menanggapi. Dia tahu bahwa Exquisite sebenarnya tidak memujinya. "Jika tidak ada yang bertanya, aku akan mulai dulu. Mari kita bicara tentang fenomena," kata pria itu dengan tenang. Setelah pria itu mengatakan ini, ekspresi wajah para siswa Sky Palace tampak agak tegang. Fenomena adalah seni geno rahasia Sky Palace, meskipun tidak seistimewa teks Lesbook. Ketika pria itu berkata dia ingin berbicara tentang fenomena, itu adalah caranya mengatakan, "Cara kamu berlatih seni geno itu buruk. Izinkan aku untuk menunjukkan cara melakukannya." Petik 2. Cara pria itu berbicara membuat banyak siswa Sky Palace kesal. Tapi mereka duduk di depan salah satu Very High, jadi, tidak ada yang melakukan apapun. Para siswa Sky Palace menatap pria itu, menunggu untuk mendengar apa yang akan dia katakan kepada mereka. Hansen tahu pria itu sengaja memilih seni geno ini. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membangun citranya di hadapan kaum muda Sky Palace. Itulah mengapa dia berbicara dengan cara yang merendahkan. Hansen ingin mendengarkannya juga. Pria Very High itu bernama Bixi, dan Hansen sangat ingin mendengar masukan apa yang bisa dia berikan tentang fenomena. Fenomena mengacu pada fenomena alam semesta. Fenomena adalah alasan keberadaan kehidupan. Tetapi orang-orang itu bodoh, dan mereka tidak dapat melihat sesuatu tanpa fenomena. Orang membutuhkan tanda yang jelas untuk mengklarifikasi yang tidak diketahui. Petik 2. Para siswa Sky yang mendengarnya tidak terkesan. Itu adalah pidato biasa yang tidak berarti banyak bagi mereka. Jika mereka diminta untuk berbicara, mereka akan mengatakan hal yang sama. Tampaknya pria itu tahu apa yang dipikirkan semua orang, jadi dia dengan dingin melanjutkan dengan berkata, "Aku salah satu dari orang-orang itu juga. Aku tidak bisa menyingkirkan kebodohan ini. Aku tidak dapat melihat melalui berbagai hal tanpa fenomena. Jadi, ada pepatah, dan bunyinya seperti ini, hanya jika kamu masuk ke dalam fenomena dan merasakan fenomena tersebut, dan mengalami apa yang ada di dalamnya, apakah kamu memiliki kesempatan untuk memahami. Itulah yang disebut Taoisme." Petik 2. Ketika aku mempraktikkan fenomena, guru membicarakan hal ini pada hari pertama.
Puan Bixi tidak perlu menjelaskan ini, jadi langsung saja, kata seorang siswa Sky Palace buru-buru. Bixi tidak berbicara, dan wajahnya tidak terbaca. Sejak dia pertama kali bertemu dengannya, Hansen berpikir Exquisite hanya berpura-pura tidak terikat. Tapi sekarang, melihat Bixi, dia menyadari ekspresi tanpa emosi ini adalah satu-satunya yang mereka mampu. Ini bukan kepura-puraan. Semua orang tahu Taoisme, tapi tentang bagaimana mereka mengetahuinya, setiap orang memiliki perkataan yang berbeda. Tidak ada jawaban yang benar, kata Bixi. Taoisme itu alami, setiap orang memiliki cara sendiri untuk mempelajarinya. Jawaban tidak diperlukan, kata seorang siswa Sky Palace. Aku baru saja mengatakan itu sebelumnya, jawab Bixi. Fenomena mengacu pada fenomena alam semesta. Jika ada fenomena, pasti ada aturannya. Jika tidak ada aturan, tidak akan ada alasan. Maka, kamu tidak perlu mempelajarinya. Petik 2. Murid Sky Palace terdiam. Dia terus mendengarkan dalam diam. Bixi meletakkan sesuatu di atas meja di depannya. Semua orang melihatnya. Itu adalah kotak persegi dan transparan yang sepertinya terbuat dari kristal. Lebarnya selusin sentimeter. Di dalam kotak, mereka bisa melihat kumbang kecil berbentuk kristal. Itu terlihat seperti kumbang. Itu cukup lucu. Bixi membuka kotak kristal itu, dan Ladybug itu keluar perlahan. Kemudian dia berkata, setiap makhluk hidup memiliki jalan yang harus diikuti, tetapi memahami alasan setiap jalan tidaklah mudah. Ini adalah xenogenik kumbang yang disebut God Spirit Touch. Ini adalah xenogenik yang sangat langka. Melalui ini, kami dapat memahami beberapa aturan dan alasan di sini. Petik 2. Setelah itu, Bixi mengulurkan jarinya. Dia mengiris jarinya dan mengeluarkan setetes darahnya sendiri ke Ladybug. Ladybug membuka mulutnya dan meminum tetesan darah itu. Dan kemudian, itu berhenti dan tetap diam. Itu tidak lagi bergerak. Semua orang kaget. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Bixi. Saat mereka menyaksikan dalam keheningan yang membingungkan, Ladybug yang telah menyedot darah Bixi mulai menunjukkan beberapa perubahan aneh. Ladybug sedang mengganti kulitnya. Saat melakukannya, wajahnya berkerut. Ia menarik tubuh barunya ke depan, meninggalkan cangkang sempurna di belakang. Dan prosesnya juga belum berakhir. Setelah mengganti lapisan cangkangnya, Ladybug mulai memutar tubuhnya lagi. Ia dengan cepat meninggalkan cangkang kedua yang lebih kecil di belakang. Ladybug seukuran kepalan tangan terus berganti kulit. Setiap kali ia melepaskan kulit, tubuhnya menjadi lebih kecil, dan cangkang yang ditinggalkannya seperti seni kumbang kristal yang sempurna. Setiap cangkang yang dibuang lebih kecil dari yang terakhir. Saat semua orang menyaksikan, kumbang itu menukar kulitnya 9 kali. Tubuhnya akhirnya diperkecil menjadi seukuran koin kecil. Setelah itu, ia berhenti bergerak. Ia tergeletak begitu saja, terlihat sangat lelah. Semua orang memandang Bixi, menunggu penjelasannya. Mereka pernah melihat serangga berganti kulit sebelumnya, tetapi mereka tidak tahu apa hubungannya dengan apa yang Bixi katakan kepada mereka. God Spirit Tepuch lahir sangat peka terhadap darah, dan itu dapat memberitahu kamu kualitas gen kelahiran kamu. Semakin kuat gen darah, semakin besar efeknya pada kumbang. Biasanya, gen makhluk tingkat rendah dapat memungkinkan kumbang untuk menukar kulitnya 1 atau 2 kali. Jika seseorang memiliki gen kelas tinggi, kumbang dapat menukar kulitnya 8 hingga 10 kali. Dengan pengalaman aku dari Verhai, aku dapat memberitahu kamu bahwa jika seseorang dapat membuat Spirit God Tepuch melepaskan cangkangnya 10 kali, itu berarti orang yang melakukan tes memiliki gen yang cukup kuat untuk melihat mereka suatu hari menjadi dewa sejati, Bixi berkata secara faktual. Terima kasih sudah subscribe Penatua.